Bab 831 Ular Mongazar. Begitu keluarga Yao dan keluarga kultivasi lainnya mulai berburu Wang Lin, dia memiliki ide untuk meminjam kekuatan ular Mongazar. Ular Mongazar sangat kuat dan meninggalkan kesan yang dalam di benak Wang Lin. Jika ular Mongazar menjadi marah, berapa nilai keluarga Yao dan keluarga kultivasi lainnya? Wang Lin bergerak sangat cepat, tidak peduli apakah dia akan membangunkan Mongazar sama sekali. Dia langsung menyerang kemana tulang itu berada. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di kedalaman dan melihat setengah dari tulang yang kembali ke sini. Wang Lin awalnya ingin mengambil semuanya tetapi terpaksa menyerahkan setengahnya. Matanya berbinar dan bergumam, saat itu, tungku besar keserakahan yang berharga dimangsa oleh Mongazar Serpent ini. Berpikir tentang tungku besar, jantung Wang Lin berdebar kencang. Setelah memikirkannya, dia 80% yakin bahwa itu adalah harta karun Dewa Kuno Tusi yang dimurnikan tetapi dengan santai dibuang karena dia tidak puas dengannya. Jika lain waktu, Wang Lin tidak akan memikirkan tungku besar itu. Bagaimanapun, ular Mongazar terlalu menakutkan. Begitu terbangun, itu akan menyebabkan bencana. Namun, saat ini ada banyak pembudidaya di luar untuk membantu melampiaskan kemarahan ular Mongazar, jadi Wang Lin mengatupkan giginya dan membuat pilihan. Tubuhnya berkedip-kedip dan terus bergerak melalui Mongazar Serpent, tapi dia menyebarkan indera keilahiannya. Wang Lin tahu bahwa di dalam Mongazar Serpent tidak aman dan dipenuhi dengan Mongazar Serpent kecil. Ketika dia mencoba untuk mencungkil tulang sebelumnya, dia bertemu dengan ular Mongazar kecil dan butuh banyak usaha untuk menghindarinya. Pada saat ini, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi planet ini. Para pembudidaya ini sangat menyadari betapa kejamnya Sumu. Ini terukir di tulang mereka selama pengejaran mereka. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mati. Ketika mereka melihat Wang Lin memasuki planet ini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Selain itu, dengan diskusi dari para pembudidaya dari domain utara, semua orang tahu bahwa planet ini adalah binatang misterius. Salah satu pria parubaya dari keluarga Yao mencibir saat dia menatap Mongazar Serpent dengan jijik. Biarpun ini adalah binatang, memangnya kenapa? Tidak hanya tidak memiliki kemampuan menyerang, bahkan jika itu terjadi, kita bisa membunuhnya jika kita semua menyerang bersama. Petik 2. Ada banyak binatang buas yang tercatat dalam catatan keluarga Yao. Beberapa dari mereka bahkan lebih ganas dari yang ini, tapi pada akhirnya mereka masih mati di bawah serangan gabungan dari Celestial. Dan tidak ada catatan tentang binatang ini dalam catatan keluarga. Itu artinya binatang ini bukanlah ancaman. Jika tidak, itu akan menjadi catatan yang diwarisi oleh keluarga. Tidak sulit membunuh binatang ini. Yao Yunhai mengalihkan pandangannya. Dia adalah anggota keluarga Yao generasi ketiga. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya puncak korporeal yang dia sangat bangga. Di matanya, ular Mongazar tidak layak. Yao Bingyun menatap kabut hitam yang dibentuk oleh Mongazar Serpent. Matanya berbinar dan dia langsung menerjang ke arah kabut hitam. Gerakannya bertindak sebagai pemimpin. Setelah dia menerjang, mereka yang memiliki kultivasi yang kuat semuanya masuk ke dalam kabut hitam di sampingnya. Yao Yunhai adalah salah satunya. Dia berdiri di atas pedang terbang di bawahnya dan terbang ke dalam kabut hitam. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap menyerbu ke dalam kabut hitam. Selain beberapa orang, mata semua orang bersinar terang. Mereka menyebarkan indera ilahi mereka di dalam kabut hitam, dan setelah tidak menemukan bahaya, mereka menerobos masuk. Ketika mereka menembus kabut hitam, yang muncul di hadapan mereka adalah tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang bergoyang. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang menyerbu terkejut. Namun, semua orang segera berpencar untuk mencari jejak Wang Lin. Beberapa dari mereka bahkan memasuki kedalaman planet untuk mencari Wang Lin. Yao Bingyun mendarat di tanah dengan satu langkah dan tenggelam ke tanah. Saat dia tenggelam, dia merasakan firasat buruk. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat aneh. Perasaan ini menjadi semakin kuat dan kuat semakin dalam dia pergi. Binatang macam apa ini? Yao Bingyun bukan satu-satunya orang yang tenggelam ke dalam tanah, Yao Yunhai juga pergi ke bawah tanah. Dia mengamuk tanpa peduli saat dia langsung menuju ke bawah, dan ada beberapa pembudidaya yang mengikutinya. Tidak semua pembudidaya memasuki planet yang dibentuk oleh ular Mongazar. Masih ada banyak pembudidaya di luar, mengelilingi planet ini. Di antara mereka ada anggota keluarga Yao yang memandang planet dengan mata berbinar. Dengan banyaknya pembudidaya yang memasuki planet ini, menyebabkan munculnya riak di planet tersebut. Riak ini sangat lemah. Jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk menyadarinya. Bahkan orang-orang di dalam tidak akan bisa merasakannya dengan jelas. Mereka akan merasakan bahwa tekanan tiba-tiba meningkat sedikit. Namun, riak ini menyebabkan Wang Lin, yang sedang bergerak melalui Mongazar Serpent, tiba-tiba berhenti.
Wang Lin menunjukkan senyum muram dan bergumam, ada tanda-tanda kebangkitan. Ular Mongazer ini belum lama tidur, jadi dengan sedikit rangsangan, ia akan terbangun, biarkan aku membantumu bangun lebih cepat. Petik 2. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menerjang ke depan menuju bagian atas tulang Mongazer Serpent. Ini adalah tempat sensitif bagi ular Mongazer. Saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah ular Mongazer dari kebangkitan, tapi sekarang situasinya berbeda. Saat dia bergerak, ekspresinya berubah. Dia mendongak dan niat membunuh memenuhi matanya, lalu dia menyerang. Yao Yunhai memiliki ekspresi sombong saat perasaan ilahi mengamuk di sekitar area saat dia menyerang. Namun, pada saat ini, aura dingin tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia segera berhenti dan beberapa pembudidaya yang mengikutinya dengan cepat menyusul. Retakan tiba-tiba muncul di belakang para pembudidaya itu dan aura dingin keluar dari dalam. Seekor Mongazer Serpent sepanjang 1000 kaki menerjang seperti kilat. Sejumlah besar tentakel yang bergerak di sekitar tubuhnya cukup mengejutkan. Ular Mongazer ini terlalu cepat. Ketika ia menyerang, ia melahap satu kultivator sebelum ada yang sempat merespon, lalu tubuhnya menabrak yang lain. Kultivator itu batuk darah dan matanya dipenuhi teror. Dia mengabaikan tubuhnya dan jiwa asalnya terbang ke bumi. Ini terjadi terlalu cepat dan terjadi hanya dalam sekejap. Murid Yao Yunhai menyusut dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan kedua tangannya membentuk segel dan dia akan membaca mantra. Namun, sementara perhatiannya sepenuhnya terfokus pada ular Mongazer di hadapannya, Wang Lin muncul dari bumi di belakangnya. Jari-jari Wang Lin mendarat tepat di punggung Yao Yunhai. Saat Yao Yunhai menyadarinya, itu sudah terlambat. Dia dengan tegas menyerah pada tubuhnya dan akan melarikan diri dengan jiwa asalnya. Namun, Wang Lin sudah bersiap untuk ini. Pada saat ini, tangan kanannya dipenuhi dengan energi asal dan dia mengulurkan tangan. Tepat saat Yao Yunhai hendak melawan, Karma Whip menyerang, menyebabkan Yao Yunhai mengeluarkan erangan yang buruk. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia menendang tubuh Yao Yunhai, mengirimkan sejumlah besar energi asal ke dalam. Tubuh Yao Yunhai meledak menjadi kabut darah dan menciptakan gelombang kejut energi asal yang membuat ular Mongazer mundur sedikit. Kemudian Wang Lin meminjam kekuatan ini dan menghilang. Bab 832 Sukacita Ular Mongazer. Setelah meraih jiwa asal Yao Yunhai, Wang Lin tidak ragu untuk memasukkannya ke dalam bendera jiwa di tasnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan menghilang dalam sekejap. Mongazer Serpent sepanjang 1000 kaki menyerbu dari belakangnya dan aura dingin memenuhi area itu. Setelah mencari beberapa saat, ia membuka mulutnya dan menyedot semua aura Wang Lin yang tersisa. Semua tentakel di tubuhnya membungkus dirinya sendiri seolah sedang menikmati dirinya sendiri. Namun, sesaat kemudian, ular Mongazer ini menutup mulutnya, memutar tubuhnya, dan menghilang ke bumi. Di kejauhan, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia menuju ke ujung tulang Mongazer Serpent. Dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Setiap kali dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera mengubah arah dan menyembunyikan dirinya. Wang Lin merenung, meskipun bagian dalam ular Mongazer berbahaya, dengan pemahaman saya dan selama saya berhati-hati, seharusnya tidak ada bahaya. Dibandingkan di luar, tempat ini jauh lebih aman. Petik 2. Karena itu masalahnya, kenapa aku tidak tetap bersembunyi di dalam Mongazer Serpent? Dengan begitu, jika keluarga Yao ingin membunuhku, mereka harus menghadapi ular Mongazer terlebih dahulu. Wang Lin menunjukkan senyum dingin saat dia dengan cepat menyerang ke depan. Ular Mongazer terlalu besar. Juga tidak mungkin untuk berteleportasi di dalamnya, dan menambahkan fakta bahwa dia harus berhati-hati, meskipun kecepatan Wang Lin cepat, itu masih agak lambat. Saat dia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghindar ke samping tanpa ragu-ragu. Saat dia menghindar, kristal es biru terbang melewati tempat Wang Lin seperti kilat. Ketika lewat, hampir menyentuh tubuh Wang Lin. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan energi dingin di dalam kristal es. Energi dingin itu entah bagaimana mengebor ke dalam tubuhnya dan membuat tubuh Wang Lin terasa kaku. Kamu tidak bisa kabur. Sebuah suara perlahan bergema saat celah 100 kaki terbuka di bumi dan Yao Bingyun berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dingin ke Wang Lin dan dengan dingin berkata, kamu membantai pembudidaya yang tidak bersalah di seluruh domain barat. Hari ini, aku, Yao Bingyun, akan mengambil nyawamu. Petik 2. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengumpulkan energi asal di tangannya. Dia memukul tubuhnya beberapa kali dan melarutkan semua energi dingin di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk energi asal esensi. Energi asal esensi berubah menjadi pedang dan ditembakkan langsung ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun terasa dingin saat tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan.
Sinar cahaya biru muncul dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian segala sesuatu di hadapannya membeku dalam sekejap dan es terus menyebar. Bahkan energi asal esensi yang dimuntahkan oleh Wang Lin tanpa ampun membeku setelah terbang beberapa puluh kaki. Melihat es mendekat, ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia tidak ragu untuk mundur. Dia tahu bahwa orang ini terlalu kuat dan dia tidak punya kesempatan untuk menang. Niat membunuh melintas di mata Yao Bingyun dan tangannya menyentuh es di depannya. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Es melarikan diri. Murid Wang Lin menyusut dan dia merasakan bahaya yang kuat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan stempel penyegelan surgawi tanpa ragu-ragu untuk memblokirnya. Saat cap segel surgawi muncul, Yao Bingyun muncul di hadapan Wang Lin setelah bergerak melewati es dan jarinya menekan. Jari Yao Bingyun menggunakan semua kekuatannya. Saat dia menunjuk ke bawah, tanda darah muncul dan menyebar di cap segel surgawi dari jarinya. Segel kerusakan jiwa 10 siklus. Tangan Yao Bingyun terangkat dan dengan cepat membentuk segel. 9 segel dengan cepat menyebabkan 9 rune merah darah muncul. Mereka semua jatuh di stempel penyegelan surgawi satu demi satu. Tanda merah darah ini sangat aneh. Mereka mengabaikan keberadaan stempel penyegelan surgawi dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram saat dia berteriak, segel. Dengan satu kata, ratusan ribu rune emas muncul, membentuk segel. Di antara mereka ada dua orang dengan aura yang sangat kuat. Rune emas terus melemahkan kekuatan segel kerusakan jiwa 10 siklus. Namun, segel kerusakan jiwa 10 siklus terlalu kuat dan hampir langsung menembus segel. Meskipun telah dikurangi dari 10 siklus menjadi 4 siklus, itu mendarat di dada Wang Lin seperti kilat. Itu menembus tubuhnya dan terbelah menjadi 4 sinar lampu merah yang menuju ke jiwa asalnya. Suara letupan datang dari dalam tubuh Wang Lin. Wajahnya menjadi pucat, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mundur dengan Celestial Sealing Stem. Dalam sekejap, dia mundur sangat jauh. Masih belum mati. Mata Phoenix Yao Bingyun bersinar terang. Sumu ini sangat aneh. Jika dia lolos terakhir kali dari kematian karena keberuntungan, maka itu hampir tidak dijelaskan. Namun, kali ini dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan masih belum bisa membunuh seorang pembudidaya korporeal yang. Ini membuat matanya menyipit. Dia pasti memiliki harta surgawi yang melindungi jiwa asal. Yao Bingyun mencibir saat dia melangkah maju. Es di belakangnya terus menyebar di belakangnya menuju Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin terguncang saat dia menatap Yao Bingyun yang mengejar dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menebang. Heavenly Chop tiba-tiba muncul, tapi itu bukan ditujukan pada Yao Bingyun tapi lapisan lumpur di sampingnya. Lumpur itu runtuh dengan keras. The Mongazar Serpent menyukai keheningan dan membenci kebisingan. Wang Lin tahu kebiasaan ular Mongazar, jadi dia terus membombardir lapisan lumpur di sebelahnya. Mata Yao Bingyun menunjukkan sedikit ejekan. Jika di luar, dia tidak akan bisa menyusul. Bagaimanapun, dalam hal kemampuan mereka untuk menggunakan Spatial Band, dia sangat mengagumi sumu ini. Namun, di sini tidak mungkin untuk berteleportasi dan tidak mungkin untuk bergabung dengan dunia. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, itu akan terlalu mudah. Cahaya biru muncul di bawah kakinya dan dalam sekejap dia bergerak. Meskipun itu bukan teleportasi, kecepatannya sama cepatnya dan dia segera menyusul. Namun, saat dia menyusul dan tangan kanannya membentuk segel, dia menyadari bahwa mata Sumu sangat tenang tanpa sedikit pun panik. Yao Bingyun terkejut, tapi dia tidak sempat berpikir dan langsung menyerang. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari lapisan lumpur yang diserang Wang Lin. Seekor Mongazar Serpent sepanjang 1000 kaki tiba-tiba menyerbu ke arah Yao Bingyun dan Wang Lin. Apa ini? Yao Bingyun belum pernah bertemu dengan ular Mongazar sampai sekarang. Penampilan mengerikan Mongazar Serpent dan tubuhnya ditutupi rambut menyebabkan pikiran Yao Bingyun bergetar. Aura Mongazar Serpent tidak lebih lemah dari seorang pembudidaya Nirvana Skrier. Saat ular Mongazar muncul, Wang Lin segera menarik auranya. Ini adalah pilihan terakhirnya. Saat itu muncul, itu akan menyebabkan kekacauan, dan hanya dengan begitu dia akan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Wang Lin telah dipersiapkan untuk pengejaran Mongazar Serpent. Bagaimanapun, tujuan Mongazar Serpent tidak bisa ditebak. Ada kemungkinan 50% itu akan mengejar Yao Bingyun, tapi juga kemungkinan 50% itu akan menuduhnya. Ular Mongazar yang tiba-tiba muncul memutar tubuhnya dan rambut di tubuhnya berdiri. Itu sangat cepat, dan yang membuat Wang Lin merasa getir adalah ia bahkan tidak melihat ke arah Yao Bingyun sebelum menuduhnya. Tangan Yao Bingyun sudah membentuk segel, tapi setelah melihat ini, dia berhenti. Sebagai gantinya, dia mengikuti Mongazar Serpent yang mengejar Wang Lin. Wang Lin terus mundur dan stempel penyegelan surgawi berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan untuk menghentikan orang dan binatang yang mengejarnya.
Semua rambut di 1.000 kaki Mongazer Serpent berdiri seolah-olah sangat bersemangat. Saat mengejar Wang Lin, mulut besarnya terbuka, terus-menerus menelan dan mengungkapkan ekspresi yang sangat nyaman. Adegan ini membuat Wang Lin kaget. Saat ini, mata Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju, melewati Mongazer Serpent, dan pergi ke arah Wang Lin. Ketika dia tiba di hadapan Wang Lin, kedua jarinya melepaskan cahaya biru yang kaya dan dia dengan kejam mengarahkannya ke Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa melawan, ular Mongazer tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Semua rambut di tubuhnya langsung menjulur dan melesat ke arah Yao Bingyun. Seolah-olah Yao Bingyun hendak mencuri sesuatu yang disukainya. Ular Mongazer memiliki banyak tentakel, dan mereka semua menyerang. Tubuh utamanya juga menyerang langsung ke arah Yao Bingyun. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tatapan yang tegas. Dia menyerah untuk mundur dan mengangkat tangan kanannya. Pasangan Wither Dao segera muncul di punggung tangannya dan keluar. Tulang binatang mengerikan itu mengeluarkan cahaya seperti hantu dan aura jahat segera memenuhi area itu. Ekspresi Yao Bingyun tampak muram. Di depannya adalah Wang Lin, tapi di belakangnya ada binatang gila itu. Dia benar-benar tidak mengerti. Binatang buas ini jelas menyerang Sumu, tetapi ketika dia memutuskan untuk membantu, mengapa dia malah menyerangnya? Aura jahat sangat pekat dan cahaya abu-abu muncul di kaki Yao Bingyun. Pada saat yang sama, tentakel Mongazer Serpent mendekat dan tubuhnya yang besar langsung menabraknya. Yao Bingyun mengatupkan giginya dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu, menyebabkan inti biru muncul. Inti segera mengeluarkan aura dingin. Ketika Yao Bingyun mengarahkan segelnya ke atas, inti biru itu mengeluarkan rasa dingin yang ekstrim. Dalam sekejap, lapisan es tampak gila-gilaan dengan Yao Bingyun di tengahnya. Itu menyebar begitu cepat bahkan cahaya abu-abu dari Wither Dao Peir membeku. Bahkan lebih dari setengah tentakel Mongazer Serpent membeku. Namun, saat ini, raungan datang dari segala arah. Setelah itu, 4 lagi Mongazer Serpent sepanjang 1.000 kaki menyerbu ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun segera menjadi pucat dan matanya dipenuhi teror. Dia meraih inti biru dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia selalu menjadi orang yang tegas dan berani. Sekarang matanya menyipit dan seteguk energi asal esensi berkumpul di tubuhnya dan dia menyerbu keluar. Melempar secepat yang dia bisa, jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menggunakan panggil angin dan menunjuk ke depan. Panggil angin. Angin hitam muncul, membentuk badai yang menerjang Yao Bingyun. Pada saat yang sama, ular Mongazer tiba dan menjebak Yao Bingyun sambil mengaum. Ekspresi Yao Bingyun pucat pasi. Tidak pernah selama bertahun-tahun berkultivasi dia menghadapi krisis seperti itu. Dia melihat inti di tangannya dan hatinya sakit. Namun, dia mengatupkan giginya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Saat inti biru dihancurkan olehnya, kekuatan gila meledak dari dalam. Kekuatan ini terlalu cepat, dan itu membentuk pusaran es. Saat menyebar, semua yang ada di dalamnya membeku. Kekuatan ini menyebar melalui celah-celah di bumi, dan dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer tertutup lapisan es kecil yang keluar dari retakan di bumi. Es melarikan diri. Tangan kiri Yao Bingyun membentuk segel dan dia dengan cepat berlari keluar. Menggunakan es yang dibuat oleh pusaran, Yao Bingyun bisa melarikan diri kemanapun yang memiliki es. Saat sosok Yao Bingyun menghilang dan setelah Wang Lin menggunakan Call the Wind, dia tidak ragu-ragu dan menunjuk ke arah Yao Bingyun. Berhenti. Tubuh Yao Bingyun tiba-tiba berhenti, lalu di saat yang hampir bersamaan, dia kembali normal dan menghilang. Namun, jeda itu memungkinkan angin hitam menembus es. Ada erangan teredam yang perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Saat es menyebar ke arahnya, dia menarik stempel penyegelan surgawi dan dengan cepat pergi tanpa melihat ke belakang. Tidak lama kemudian, karena Wang Lin dengan hati-hati menghindari bahaya, dia tiba di puncak tulang ular Mongazer. Inilah hubungan saraf antara tulang dan ular Mongazer itu. Setelah tiba di sini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Awalnya, hubungan antara tulang dan ular Mongazer seharusnya ditutup rapat. Namun, karena dia mengeluarkan tulang sebelumnya, ada banyak celah yang bisa dia lewati. Celah ini sangat halus bagi ular Mongazer, tetapi bagi Wang Lin, celah itu seperti meriam. Tubuhnya berkedip dan dia memasuki celah. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya ada benang merah seperti jaring laba-laba. Benang-benang ini sepertinya terus berlanjut dan menutupi seluruh area. Wang Lin merenung dan melangkah maju dengan hati-hati. Dia menatap pada benang merah yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya saat dia mengangkat tangan kanannya, mencubit salah satu benang, dan tanpa ampun menariknya. Seluruh planet yang dibentuk oleh Mongazer Serpent tiba-tiba bergetar. Hal itu menyebabkan banyak debu terlempar ke udara dan bahkan kabut hitam tiba-tiba menyusut.
Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan beberapa Heavenly Chops ditembakkan. Garis-garis merah terpotong dan guncangan hebat datang dari tubuh Mongazer Serpent. Getaran ular Mongazer menjadi lebih intens karena kabut hitam di sekitarnya tersedot kembali. Sejumlah besar kotoran yang dilacaknya tersebar karena guncangan dari ular Mongazer. Raungan yang sepertinya datang dari zaman kuno datang dari tubuh Mongazer Serpent. Bab 833 Kebangkitan. Meskipun suara ini tidak keras, itu berisi kekuatan yang dapat memengaruhi jiwa asal. Para pembudidaya di luar planet tidak terlalu merasakannya, tetapi para pembudidaya di planet ini merasakan kekuatan penuh. Di antara para pembudidaya ini adalah orang-orang dari keluarga Yao dan orang-orang dari keluarga kultivasi lain. Pada saat ini, tubuh mereka bergetar dan ketakutan yang muncul di jiwa mereka menyebar seperti orang gila. Gagasan pertama yang dimiliki hampir setiap orang adalah pergi, dan mereka semua naik ke atas. Beberapa dekat dengan permukaan dan dengan cepat menyerbu keluar. Namun, tentakel di permukaan dengan cepat membungkusnya. Tentakel panjang ini membentuk blokade yang ketat dan semua orang yang ingin menyerang gagal. Saat para pembudidaya menyerbu satu persatu, kabut hitam keluar dari tentakel. Tidak ada yang bisa pergi. Semua mantra dan harta kehilangan pengaruhnya pada tentakel. Salah satu pembudidaya menyerbu dan terjerat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya segera hancur dan jiwa asalnya diserap oleh tentakel. Adegan ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan teror. Tubuh Yao Bingyun muncul dari es di suatu tempat di dalam tubuh Mongazer Serpent. Saat dia muncul, dia batuk seteguk darah hitam. Wajahnya menjadi hijau dan seolah-olah ada garis hitam di wajahnya. Mantra macam apa ini? Tubuh Yao Bingyun bergetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Warna darah ini bahkan lebih hitam. Saat dia memasuki es, angin hitam itu memasuki tubuhnya dan dia merasa kedinginan. Dengan metode kultivasinya, dia seharusnya tidak merasa kedinginan, tetapi rasa dingin di tubuhnya sangat jelas. Yang lebih mengejutkannya setelah angin hitam memasuki tubuhnya adalah bahwa meskipun dia telah mengeluarkan sebagian besar darinya, masih ada jejak yang tidak bisa dia keluarkan. Ini menyebabkan dia merasakan kedinginan dan kelemahan di tubuhnya. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa ada tanda-tanda energi asalnya menghilang. Ekspresi Yao Bingyun menjadi lebih hijau. Dia menarik napas dalam dan menyerbu dari tanah. Saat dia muncul, dia melihat tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya dan bagaimana tidak ada pembudidaya yang dapat menyerang. Saat Yao Bingyun melihat tentakel sebelumnya, dia hanya merasa aneh dan tidak memikirkannya terlalu dalam. Namun, melihat mereka sekarang, dengan kecerdasannya, dia segera menyadari bahwa tentakel ini persis sama dengan tentakel dari binatang buas yang menyerangnya sekarang. Murid Yao Bingyun menyusut dengan cepat. Rasa dingin datang dari hatinya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat dia menatap tentakel yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya bahkan menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Ini, tentakel ini, para pembudidaya dari domain utara benar. Planet budidaya ini adalah binatang yang saya temui sebelumnya tetapi memperbesar lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Getaran kekerasan terus berlanjut. Ujung-ujungnya, bumi mulai runtuh dan puing-puing menyebar. Sesaat kemudian, raungan yang lebih hebat datang dari dalam planet ini. Pada saat ini, Wang Lin terus-menerus memotong benang merah itu. Setiap kali benang merah dipotong, ular Mongazer akan bergetar hebat. Saat dia mengamuk, Wang Lin secara bertahap masuk lebih dalam ke celah. Semakin jauh dia pergi, semakin padat benang merahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia terus-menerus menggunakan Heavenly Chop dan benang merahnya runtuh satu per satu. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Benang merah setebal orang yang menjulur ke atas dan ke bawah muncul di hadapannya. Benang merah ini lebih tebal dari benang manapun yang pernah dilihatnya. Matanya berbinar saat dia menyerang dan tanpa ampun merobeknya tanpa ragu-ragu. Raungan menjengkelkan bergema melalui Mongazer Serpent saat garis merah ini dirobek oleh Wang Lin. Ada ledakan keras dan planet budidaya yang dibentuk oleh Mongazer Serpent mulai runtuh terakhirnya. Aura kuno secara bertahap menyebar, membuat para pembudidaya di luar tercengang. Mereka melihat celah muncul di tengah planet budidaya, dan perlahan-lahan itu terbuka menjadi monster besar berbentuk oval. Aura amarah menyebar. Ular Mongazer telah terbangun. Saat ular Mongazer terbangun, Wang Lin menarik auranya dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Dia duduk dalam posisi lotus dan menjadi waspada. Mengaum. Raungan itu seperti badai petir yang tak terhitung jumlahnya bergema dari Mongazer Serpent. Itu seperti ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya yang terus menyebar, menyebabkan pembudidaya di sekitarnya terus mundur.
Pada saat ini, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, mereka merasakan rasa takut yang tak tertahankan ketika menghadapi ular Mongazar. Untaian tentakel panjang perlahan menyebar dan bergoyang dari sisi ke sisi. Pada saat yang sama, celah besar muncul di tempat kepala ular Mongazar berada. Apa ini? Planet budidaya ini benar-benar binatang buas. Bagaimana kita bisa membunuh sesuatu seperti ini? Petik 2. Binatang buas ini pasti sudah ada sejak sebelum alam surgawi runtuh. Sumu itu membawa kami ke sini untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Petik 2. Kita tidak bisa melawan binatang ini. Cepat mundur. Petik 2. Semburan seruan datang dari mana-mana. Lebih dari setengah pembudidaya dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Di mata mereka, kecuali seseorang memiliki kultivasi langkah kedua puncak, itu tidak mungkin untuk menolaknya. The Mongazar Serpent sangat marah. Saat ini, rasa sakit di tubuhnya tidak serius dan cukup untuk membangunkannya. Yang benar-benar membuat marah adalah bahwa ia hanya tidur dalam waktu yang singkat sebelum diganggu lagi. Untuk itu beberapa dekade ini tidak berbeda dengan sekejap mata untuk itu. Dalam pikirannya, dia merasa seperti baru saja tertidur sebelum segera terbangun. Perasaan ini membuatnya sangat mudah tersinggung. Ketika ia melihat semua makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya yang ingin mundur, ia segera mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Retakan bahkan muncul di antara bintang-bintang dan dengan cepat menyebar ke seluruh domain utara. Beberapa tubuh pembudidaya meledak karena suara gemuruh. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan segera roboh. Kemarahan dari ular Mongazar tidak hilang tetapi baru saja dimulai saat bergerak maju. Untuk ular Mongazar, itu hanya bergerak maju, tetapi bagi para pembudidaya itu adalah binatang buas besar yang menyerang mereka. Murid dari semua pembudidaya di dalamnya tiba-tiba menyusut. Bab 834 Master Flamespark muncul kembali. Para pembudidaya di depan ular Mongazar hanya merasakan hembusan angin. Kemudian tubuh mereka gemetar dan kehilangan kesadaran. Tubuh besar dan kecepatan cepat Mongazar Serpent menyerbu lurus ke depan. Ini menyebabkan suara letupan, seolah ruang itu sendiri akan runtuh. Mayoritas pembudidaya yang memburu Wang Lin adalah pembudidaya Ascendan atau Ilusori Yin tahap akhir. Tidak banyak pembudidaya korporeal yang dan bahkan lebih sedikit yang telah mencapai tahap penggorengan nirvana. Yang tidak beruntung di antara para pembudidaya itu langsung diserang oleh ular Mongazar dan tubuh mereka roboh. Adapun jiwa asal mereka, mereka juga akan langsung hancur tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Dalam sekejap, semburan teriakan memenuhi area tersebut. Ketakutan, para pembudidaya sekitarnya mulai melarikan diri lebih cepat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kami tolak. Tidak layak kehilangan nyawa kita hanya untuk hadiah keluarga Yao. Petik 2. Lupakan, sumu ini bisa meminjam kekuatan dari binatang seperti itu. Lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu. Lebih baik memanfaatkan fakta bahwa dia tidak memperhatikanku dan segera pergi. Petik 2. Nenek moyang keluarga benar hanya mengizinkan orang di bawah tahap ilusori yin untuk berpartisipasi dalam perburuan melawan sumu. Bagaimanapun, sumu ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Petik 2. Berbagai pemikiran muncul di benak para kultivator saat mereka dengan cepat mundur. Tubuh raksasa Mongazar Serpent berhenti sedikit dan mulut besarnya terbuka seolah-olah akan terbelah menjadi dua. Raungan tajam keluar dari mulutnya. Suara ini sangat kuat sehingga menciptakan kekuatan tembus yang tak terbayangkan yang menyebar dengan ular Mongazar sebagai pusatnya. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dan gemuruh mereka bertumpuk di atas satu sama lain. Para pembudidaya yang tidak melarikan diri jauh segera meledak. Baik tubuh dan jiwa asal mereka hancur. The Mongazar Serpent mulai bergerak bersama dengan raungannya yang ganas. Tentakel panjang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan menjadi harta terkuatnya. Jika seorang kultivator disentuh oleh mereka, mereka akan segera menjadi pucat. Jika mereka disentuh terlalu banyak, mereka akan mati karena jiwa asal mereka akan menghilang. Adegan ini sangat mengejutkan. Tubuh oval Mongazar Serpent yang seperti planet dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya mengejar pembudidaya yang terus mundur yang tidak bisa berteleportasi. Ada ketakutan dan teror yang intens di wajah sebagian besar pembudidaya. Ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh ular Mongazar terhadap para pembudidaya untuk melampiaskan amarahnya. Para pembudidaya hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Penyesalan tak berujung muncul di hati mereka. Para pembudidaya dari 5 planet utama di domain utara terbang keluar dari planet mereka. Ngeri dengan apa yang mereka lihat, mereka segera membuka formasi pertahanan planet mereka. Tidak ada yang berani keluar untuk membantu. Setelah raungan berlalu, ular Mongazar tiba-tiba berhenti dan raungan rendah keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ular Mongazar yang lebih kecil dengan berbagai ukuran keluar dari mulutnya.
Ular Mongazer ini jauh lebih kecil dari yang utama, yang seukuran planet. Namun, bagi para pembudidaya, mereka masih sangat besar. Ketika ular Mongazer kecil ini muncul, pembantaian ini mencapai puncaknya. Ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai melahap para pembudidaya di sekitarnya. Adapun anggota keluarga Yao, hanya mereka yang berada di tahap Nirvana Skrier bisa melarikan diri. Sisanya telah mati. Adapun keluarga kultivasi yang datang untuk membantu mereka, mayoritas mati karena murka dari ular Mongazer. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang kental. Namun, amarah dari ular Mongazer masih belum padam. Saat tubuhnya yang besar bergerak, suara yang kompleks, hampir seperti manusia keluar dari mulutnya. Adegan ini hampir membuat para pembudidaya di sekitarnya kehilangan akalnya. Mereka tidak menyangka binatang sebesar itu juga memiliki mantra. Jika binatang ini bisa merapalkan mantranya, seluruh area akan hancur. Ketika ular Mongazer terbangun, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, tiga sosok berdiri di ruang 50.000 km dari tempat ular Mongazer mengamuk. Ketiga sosok ini kabur, tapi masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Master Flamespark termasuk di antara ketiganya. Master Flamespark mengungkapkan senyuman dan perlahan berkata, saya tidak berpikir makhluk kecil ini akan membawa mereka ke monster bulan. Namun, jika dia tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak akan menarik perhatianku. Petik 2. Rekan penggarap, saya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan binatang bulan ini adalah bagian dari rencanaku. Aku telah membawa kalian berdua ke sini untuk melihat kekuatan binatang itu. Sekarang setelah kalian berdua melihatnya, apa pendapatmu tentang rencanaku? Master Flamespark menarik pandangannya dan tersenyum. Di sebelah Master Flamespark adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dengan simbol yin dan yang di dadanya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, Master Flamespark, rencanamu sangat gila. Dari sudut pandang tertentu, ini gila, tapi begitu berhasil, tingkat keberhasilan kita akan meningkat sebesar 10%. Orang terakhir di antara ketiganya adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Meskipun dia memiliki penampilan yang lembut, dingin di matanya menunjukkan bahwa dia jelas tidak baik. Pria parubaya yang mengenakan ungu mendengus tetapi tidak lagi berbicara. Ini gila, tetapi jika para pembudidaya sistem bintang Alheaven berperang dengan sistem bintang aliansi, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup, atau tidak akan ada kesempatan sama sekali. Terlalu sedikit pembudidaya di sistem bintang Alheaven yang telah mengalami hidup dan mati. Inilah kelemahan dari budidaya berbasis keluarga. Dalam sistem bintang aliansi, seseorang seringkali harus waspada terhadap orang lain, bahkan dari orang-orang di sekte yang sama. Jika seseorang sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan kematian. Lingkungan itu membuat orang-orang yang selamat menjadi sangat ganas dan licik. Hanya dengan melihat sumu, Anda harus memahaminya lebih baik daripada saya bisa menjelaskannya. Pria parubaya berjubah ungu itu merenung. Pria berjubah merah itu tersenyum dan berkata, sumu ini sangat baik. Dia sangat cocok untuk menjadi seseorang dari planet saya Donglin. Petik 2. Mata Master Flamespark bersinar dan dia tertawa. 108 gelar surgawi yang kami cari adalah untuk orang-orang seperti dia. Hanya dengan mereka yang memimpin, kita dapat melakukan pembaptisan berdarah bagi para pembudidaya sistem bintang Alheaven. Petik 2. Dari sudut pandang ini, tampaknya Dewa Darah orang tua yang lebih menentukan. Agar keluarganya bisa beradaptasi dengan pertempuran berdarah di sistem bintang aliansi, dia bahkan rela menyerahkan harta itu untuk memungkinkan keluarganya menjalani baptisan berdarah. Orang tua berjubah merah bernama Siang tersenyum. Dewa Darah hanya ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Namun, bahkan saya tidak berharap dia begitu tegas. Harta karun itu hanya memiliki satu kegunaan yang tersisa, dan dia tidak meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Master Flamespark menggelengkan kepalanya dan menunjukkan sedikit belas kasihan di matanya. Namun, ada juga jejak kekaguman. Pria parubaya yang tidak berbicara tiba-tiba berkata dengan dingin, menurut penyelidikan kami, sumu ini berasal dari sistem Alliance Star. Master Flamespark, Anda sangat menghargainya, bukankah Anda takut dia akan mengkhianati kita begitu dia kembali ke sistem bintang aliansi? Petik 2. Mata Master Thunderspark menjadi dingin. Kemudian dia menatap pria parubaya itu dan tersenyum. Rekan kultivator Gongsun, saya juga dari sistem bintang aliansi. Apakah Anda tidak takut bahwa meskipun saya mengatur semua ini, saya akan mengkhianati Anda semua di sistem bintang aliansi? Petik 2. Pria parubaya itu dengan dingin menatap Master Flamespark. Dia menarik pandangannya dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. Master Thunderspark dengan dingin mendengus dan berpikir, selama periode waktu ini, saya telah mencari asal-usul sumu ini. Dia sedang diburu, jadi dia terpaksa melarikan diri ke sini, sangat mirip dengan situasi yang saya alami.
Dengan amarahnya, kemungkinan dia mengkhianati kita sangat rendah. Bahkan jika dia melakukannya, aku akan membunuhnya. Kamu tidak perlu mengatakan ini padaku. Siapa yang peduli dengan keluarga dari warisan zaman kuno? Saya benar-benar tidak menganggap Anda semua layak untuk perhatian saya. Petik 2. Lupakan, karena Master Flamespark yakin, kami tidak akan menyebutkan ini lagi. Sekarang saatnya bagi kita untuk bertindak melawan binatang buas ini. Bagaimanapun, jika terlalu banyak orang mati, itu akan merugikan sistem bintang Alheaven saya. Sekarang mari kita pikirkan tentang cara mengusirnya. Pria berjubah merah bernama Siang melihat ke depan. Seolah-olah tatapannya bisa melihat puluhan ribu kilometer jauhnya. Ini tidak sulit. Dengan kami bergabung dan dengan bantuan monster tua itu, begitu lorong terbuka, kami pasti bisa membawanya ke sistem bintang aliansi. Pada saat itu, mata Master Flamespark menunjukkan tatapan gila saat tubuhnya berkedip dan menghilang. Adapun dua lainnya, mereka juga menghilang. Saat ular Mongazer melampiaskan amarahnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu ruang dan memanen kehidupan para pembudidaya. Ruang di sekitarnya mulai terpecah, menyebabkan hati para pembudidaya bergetar hebat dan pada saat yang sama mencegah mereka berteleportasi. Tidak peduli seberapa cepat pembudidaya ini melarikan diri, dibandingkan dengan kecepatan ular Mongazer, ia masih bisa mengejar mereka. Secara khusus, ular Mongazer kecil yang melahap para pembudidaya membuat mereka merasa putus asa jauh di dalam hati mereka. Bau darah memenuhi area itu saat tubuh raksasa Mongazer Serpent perlahan bergerak. Tepat pada saat ini, pola segi delapan merah darah muncul di atas ular Mongazer. Pola segi delapan ini memancarkan aura yang kuat. Saat aura ini menyebar, riak segera muncul. Begitu seseorang menyentuh riaknya, mereka akan merasa seperti mereka tidak bisa menahan sama sekali. Ada seseorang yang berdiri di atas pola segi delapan. Orang ini adalah orang tua berjubah merah. Saat ini dia memiliki ekspresi serius saat dia turun dengan formasi. Riak dengan cepat menyebar dan mengelilingi ular Mongazer untuk menjebaknya. Orang tua berjubah merah itu berteriak, "Kalian cepatlah, saya tidak bisa menghentikannya lama-lama." Kemarahan ular Mongazer di bawah pola segi delapan segera memuncak. Itu meraung dan mulai mengisi ke atas seperti orang gila. Pada saat yang sama, sosok Master Flamespark muncul dari kehampaan di hadapan Mongazer Serpent. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah besar pembudidaya ditarik dan menghilang. Bab 835 Aura Armor Kulit. Di sisi lain, pria berjubah hitam itu tiba-tiba muncul. Tangan kanannya membentuk segel dan meraih kekosongan, menciptakan pusaran besar. Pusaran itu bergerak melintasi ruang dan setiap pembudidaya yang menyentuhnya menghilang. Master Flamespark dan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Sementara pria tua berjubah merah mengunci Mongazer Serpent di tempatnya, mereka menjatuhkan pembudidaya di sekitarnya satu per satu. Jika mereka bertemu dengan anggota keluarga Yao, mata Master Flamespark akan menjadi dingin dan dia dengan sengaja menggunakan kekuatan 10% lebih banyak. Ini menyebabkan mereka semua menjadi terluka parah sebelum mereka bergabung dengan dunia dan menghilang. The Mongazer Serpent sangat marah. Meskipun segel segi delapan hanya menyegelnya, semua ular Mongazer yang lebih kecil juga memiliki segel segi delapan muncul di sekitar mereka yang menghalangi mereka untuk sementara. Kemarahan memenuhi tubuh Serpent Mongazer. Ia bahkan tidak bisa mengingat sudah berapa tahun sejak dia disegel. Itu mengamuk di dalam segel oktagonal, menyebabkannya bergetar hebat. Saat gemuruh bergema, ular Mongazer menjadi lebih marah. Kemudian dua retakan muncul di kepala Mongazer Serpent. Mereka adalah matanya. Matanya berkabut, seolah dipenuhi asap, tetapi ada sedikit kegilaan di dalamnya. Semburan kata-kata aneh keluar dari mulutnya, lalu bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Mongazer Serpent dan membentuk jari yang besar dan kasar. Murka Mongazer seperti jari dewa kuno. Pria tua berjubah merah itu tidak berpikir dan menekan kedua tangannya ke segel. Ekspresinya menjadi serius dan dia berteriak, "Cepat!" Saat dia berbicara, pakaiannya tertiup ke belakang dan rambutnya tergerai tanpa angin. Sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya seolah-olah badai sedang terjadi. Jari yang dibuat oleh ular Mongazer menyebabkan pikiran lelaki tua berjubah merah itu bergetar. Saat ular Mongazer meraung sekali lagi, jari dewa kuno perlahan menekan ke arah segel segi delapan. Ketika jari itu mendarat di segel oktangal, segel itu hancur berkeping-keping tanpa ragu-ragu dan terlempar kembali. Wajah pria tua berjubah merah menjadi pucat dan dia didorong kembali dengan pecahan yang tak terhitung jumlahnya menuju Master Flamespark dan pria parubaya. Sekarang keduanya sudah mengirim semua pembudidaya di sekitarnya. Master Flamespark menatap jari dari Mongazer Serpent. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Binatang bulan yang baik. Jika saya mengirim Anda ke sistem bintang aliansi, Suan Zongzi pasti akan terkejut." Petik 2.
Saat ular Mongazer meraung, jari di depannya dengan cepat menekan ke arah mereka bertiga. Itu tampak seperti dewa kuno sejati telah muncul, mengangkat jarinya, dan menunjuk ke bawah. Rekan kultivator, kita tidak bisa menahan serangan terkuat binatang ini. Jika tubuh asli kita ada di sini, kita mungkin bisa menahan pukulan atau pukulan. Sekarang setelah tujuan kita selesai, mengapa tidak membiarkan kita secara pribadi mengalami kekuatan dari binatang buas ini? Master Flamespark tertawa saat dia bergegas menuju jari dewa kuno. Saat dia menyerang, api menutupi tubuhnya. Api monster melonjak keluar dan benar-benar mengelilinginya. Jari dari Mongazer Serpent tiba dan menekan ke arah Master Flamespark. Master Flamespark meraung saat tangannya membentuk segel dan api di dalam tubuhnya mengembun menjadi naga. Naga api itu melesat ke arah jari dewa kuno. Naga api ini adalah segalanya bagi Master Flamespark saat ini. Saat naga api itu bergegas keluar, tubuhnya menghilang dan bahkan tidak ada jejak jiwa asalnya yang tersisa. Hanya ada naga api yang bertabrakan dengan jarinya. Ledakan keras bergema di sebagian besar wilayah utara. Naga api itu runtuh saat nyala api yang tak berujung melengkung di sekitar jari dewa kuno dan terbakar dengan hebat. Mata pria berjubah merah itu mengungkapkan cahaya misterius saat dia tertawa dan mengambil langkah maju. Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya di antara alisnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang merah dan ditembakkan ketika jari dewa kuno dikelilingi oleh nyala api. Pria paruh baya berjubah hitam mengungkapkan pandangan yang tegas. Dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan klon ini, tetapi dia harus mengalami serangan terkuat dari binatang buas ini. Mungkin dia akan mendapatkan panen yang tidak terduga dari pengalaman ini. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, sangat sulit untuk maju. Di matanya, mungkin inilah kesempatannya. Saat dia bergegas keluar, tangannya membentuk segel dan dia berubah menjadi elang hitam. Meskipun elang ini hanyalah ilusi, ia mengeluarkan aura kuno saat ia menyerang langsung ke jari dewa kuno. Ledakan keras yang tak terbayangkan bergema di seluruh domain utara. Seolah-olah seluruh domain utara runtuh. Semua pembudidaya di planet kultivasi merasakan suara ini bergema di kepala mereka. Naga api itu roboh. Pedang merahnya hancur. Elang hitam menghilang. Jari dewa kuno menjadi lebih suram tetapi tidak rusak sama sekali. Saat ular Mongazer meraung, jari dewa kuno segera menyapu daerah itu. Akhirnya, itu berubah kembali menjadi titik cahaya dan kembali ke tubuh ular Mongazer. Mata ular Mongazer menjadi dingin saat membuka mulutnya dan semua ular Mongazer yang lebih kecil kembali ke mulutnya. Ular Mongazer besar perlahan bergerak maju saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan menghilang di antara bintang-bintang. Pada saat ini, di ruang rahasia di dalam kuil surgawi guntur duduk 3 orang. Ada formasi kuno di ruangan itu, dan mereka bertiga duduk di titik kunci formasi. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Master Flamespark. Pada saat ini, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Di saat yang sama, 2 orang yang tersisa juga membuka mata mereka. Keduanya masing-masing adalah pria tua berjubah merah dan pria paruh baya berjubah hitam. Pria paruh baya berjubah hitam berkata, sangat kuat. Pria berjubah merah bernama Siang perlahan berkata, binatang ini memang seperti yang tercatat dalam catatan keluargaku. Kita seharusnya tidak memprovokasi itu dengan sembarangan. Petik 2. Ada sedikit kegilaan di mata Master Flamespark saat dia dengan tenang berkata, karena ini masalahnya, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang dan mulai berencana untuk menangkap binatang ini. Di domain timur di dalam aula leluhur keluarga Yao, lebih dari 10 token di belakang Dewa Darah hancur. Gas putih yang keluar dari mereka dikumpulkan olehnya dengan lambaian lengan bajunya. Ekspresinya suram saat dia melihat ke langit dan bergumam, dia layak menjadi seseorang dari sistem bintang aliansi. Dibandingkan dengan generasi ketiga keluarga Yao saya, dia sangat menentukan saat membunuh dan sangat ulet. Petik 2. Setelah diam-diam merenung untuk waktu yang lama, tangan kanan Dewa Darah meraih udara. Cahaya merah segera mengembun menjadi batu giok berwarna darah. Kirim Yao Yun generasi kedua ke domain utara dan ambillah nyawa Sumu. Saat pesan ilahi dikirim, giok darah di depan Dewa Darah melepaskan cahaya berwarna darah dan menghilang. Nama, Master Demon Sumu, dikenal oleh semua pembudidaya setelah tragedi yang terjadi di domain utara. Di bawah pengejaran keluarga Yao dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya dia tidak mati, dia menggunakan binatang besar itu untuk melakukan serangan balik yang menakutkan. Hal ini menyebabkan sebagian besar pembudidaya binasa dan juga mengejutkan seluruh sistem bintang Alheaven. Tidak ada lagi keluarga kultivasi yang mau berpartisipasi dalam masalah antara dia dan keluarga Yao. Berita yang dibawa kembali oleh para pembudidaya yang masih hidup menyebar seperti badai di sistem bintang Alheaven. Tuan Iblis Sumu tidak boleh diprovokasi kecuali benar-benar diperlukan. Orang ini sangat gila.
Tidak hanya dia sangat kuat, dia juga haus darah seperti iblis. Tidak hanya dia bersedia membantai pembudidaya tingkat rendah, untuk membalas, dia bersedia membangunkan binatang besar itu untuk menyebabkan bencana. Kekejaman semacam ini dapat dibandingkan dengan para pembudidaya planet Donglin. Akibatnya, tidak ada yang berpikir untuk berpartisipasi dalam hal ini lagi. Pada saat yang sama, rumor tindakan Sumu di Thunder Celestial Realm mulai menyebar dan terukir di hati semua orang. Nama Tuan Iblis telah menjadi terkenal di luar imajinasi. Tentu saja, Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Saat ini dia dengan hati-hati bergerak di dalam Mongazer Serpent dengan ekspresi suram. Ular Mongazer kecil yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Semua tentakel mereka melengkung seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus membuka mulut besar mereka saat mengejar Wang Lin seolah mencoba melahap sisa-sisa auranya. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus bergerak maju. Dia sudah merasa ada yang tidak beres. Bagian dalam ular Mongazer sangat berbeda dari sebelumnya. Semua ular Mongazer yang lebih kecil menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihatnya. Saat Yao Bingyun menyerangnya, bahkan ada yang membantunya. Adegan itu membuat Wang Lin merenung. Itu pasti karena armor kulit dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dengan pikiran dia menyimpan armor kulit dewa kuno ke dalam tasnya. Setelah melakukan ini, tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat mengubah arah. Ular Mongazer yang mengejarnya segera menjadi marah, seolah sesuatu yang mereka sukai telah diambil. Mereka berpisah dan terus menggeledah daerah tersebut. Wang Lin menghela nafas lega saat dia dengan hati-hati bergerak melalui Mongazer Serpent, mencari di mana Tungku Grid berada. Tungku itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, gelombang getaran tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Mongazer Serpent. Saat riak menyebar, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari riak. Namun, riak muncul dari belakangnya juga. Mereka terlalu cepat dan langsung menembus tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, riak menghilang. Seolah-olah mereka digunakan untuk menemukan kelainan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ular Mongazer menemukan Wang Lin. Raungan teredam bergema di dalam Mongazer Serpent. Itu adalah mantranya yang bisa menghancurkan jiwa asal. Awalnya ringan, tapi menjadi lebih intens. Pada akhirnya, itu seperti guntur menderu yang tak berujung bergemuruh di telinganya. Bab 836 Rahasia Ular Mongazer. Saat raungan bergema, ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Dia merasakan sakit di jiwa asalnya, seolah-olah sedang terkoyak. Jika dia masih mengenakan armor kulit dewa kuno, itu tidak akan sekuat ini, tetapi rasa sakit saat ini menyebabkan darah keluar dari lubangnya. Merasa ada bahaya, Wang Lin tersenyum masam dan menamparkan tas pegangannya. Armor kulit dewa kuno muncul dan menyelimuti jiwa asalnya. Seolah-olah penghalang tiba-tiba terbentuk di sekitar telinganya. Meskipun raungan itu masih kuat, dampak pada jiwa asalnya telah berkurang ke titik di mana Wang Lin bisa menahannya. Namun, aura yang berasal dari armor kulit dewa kuno menyebabkan semua tentakel pada ular Mongazer yang lebih kecil bergoyang-goyang dalam kegembiraan. Mereka semua bergegas menuju Wang Lin seperti orang gila. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jika dia melepas pelindung kulit, jiwa asalnya akan runtuh di bawah raungan ini. Namun, jika dia mengenakan pelindung kulit, itu akan menarik sejumlah besar ular Mongazer kecil. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat aura dingin datang dari tanah di depannya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul dan Mongazer Serpent yang panjangnya lebih dari 100 kaki bergegas menuju Wang Lin. Dari pandangan Wang Lin, mulut besarnya tidak hanya akan melahap aura dari pelindung kulit. Setelah 1000 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak memiliki kebiasaan untuk menghibur dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa ular Mongazer akan mengenalinya sebagai pemiliknya hanya karena aura dewa kuno. Pada saat ini, ekspresi Wang Lin menjadi serius, matanya menjadi dingin, dan dia dengan cepat mundur. Ular Mongazer bergegas ke arahnya dan terus-menerus melahap aura yang keluar dari tubuh Wang Lin. Penggarap tidak dapat merasakan aura ini, dan binatang dengan warisan dari zaman kuno tidak dapat mendeteksinya. Hanya beberapa makhluk selain dari Mongazer Serpents yang bisa mendeteksi aura dewa kuno. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Kemungkinan ketika ular Mongazer ini melahap aura dewa kuno, itu akan melahapnya juga. Saat dia mundur, aura yang lebih dingin mengelilingi daerah itu. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia segera mengubah arah. Sebuah retakan muncul di bumi di belakang tempat dia berada dan Mongazer Serpent setinggi 1000 kaki bergegas keluar. Ular Mongazer ini memiliki semua tentakelnya melilit tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah sangat bersemangat. Bahkan ada air liur dalam jumlah besar yang keluar dari mulutnya saat mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mengubah arahnya saat suara retakan datang dari segala arah.
Lebih dari 10 retakan muncul dan Mongazer Serpents dengan ukuran berbeda menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin tampak tenang. Saat dia mundur, energi asal berkumpul di tubuhnya dan kemudian tiba-tiba melonjak keluar. Ini menciptakan pusaran yang runtuh, menyebabkan dia mundur lebih cepat. Sejumlah besar ular Mongazer mengejarnya. Mata ular Mongazer ini dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi di bawahnya ada tatapan yang menakutkan. Mereka ingin melahap aura pelindung kulit itu. Terlebih lagi, mereka ingin melahap Wang Lin agar mereka selamanya memiliki aura yang membuat mereka bersemangat. Kulit kepala Wang Lin menjadi mati rasa saat dia dikejar oleh Mongazer Serpents. Dia mengungkapkan senyum masam dan kemudian berhenti. Ratusan retakan muncul di hadapannya dan Mongazer Serpents bergegas keluar. Dikombinasikan dengan yang ada di belakangnya, sekelompok besar ular Mongazer menjebaknya. Sama seperti ular Mongazer ini menyerang untuk melahap Wang Lin mengungkapkan tatapan kejam dan raungan keras bergema melalui tubuh ular Mongazer. Saat raungan bergema, semua ular Mongazer yang lebih kecil yang menyerang Wang Lin berhenti. Mereka mundur, membuat lorong. Mata Wang Lin menyipit, tetapi pada saat ini, suara retakan muncul. Seekor ular Mongazer besar tiba-tiba melewati lorong. Itu terlalu cepat dan aura yang dikeluarkannya tidak lebih lemah dari Blood Ancestor. Saat ini, itu menyebabkan ekspresi Wang Lin sangat berubah. Saat itu Mongazer Serpent bergegas keluar dengan kecepatan luar biasa, itu langsung menelan Wang Lin. Kemudian dengan cepat mengebor ke bumi dan pergi. Semua ular Mongazer mengikutinya ke kejauhan. Ular Mongazer itu berwarna abu-abu dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Itu terlalu cepat, terutama di dalam tubuh induknya. Hanya dalam 5 menit, mereka sampai di sebuah tempat misterius. Tidak ada tanah di sini, hanya pusaran besar. Setiap kali menyelesaikan satu siklus, itu akan melepaskan semburan energi dingin ke daerah sekitarnya. Jika Wang Lin bisa melihat pusaran itu, dia akan mengenali bahwa di sinilah kepala ular Mongazer berada. Saya juga berada di tempat esens bulan berada. Setelah tiba di sini, ular Mongazer tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Wang Lin segera diluncurkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum dia menghilang ke pusaran. Sejumlah besar ular Mongazer berbohong dan tetap tidak bergerak. Di dalam pusaran, setelah Wang Lin masuk, matanya berbinar. Saat dia ditelan oleh ular Mongazer, kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan menghentikan energi asalnya dari operasi. Seolah-olah jiwa asalnya dipotong dari tubuhnya dan dia telah berubah dari seorang kultivator menjadi manusia. Ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Namun, dia segera menyadari bahwa armor kulit dewa kuno mengeluarkan kekuatan hisap yang segera menyerap kekuatan misterius ini. Akibatnya, energi asalnya kembali beroperasi. Setelah Wang Lin terlempar ke pusaran, dia akhirnya bisa dengan jelas melihat sekelilingnya. Apa yang dilihatnya membuatnya menghirup udara dingin dan dia terkejut. Ini adalah ruang yang panjang dan sempit. Tentakel mencuat dari kekosongan dan perlahan-lahan bergoyang. Wang Lin melihat tungku besar yang diikat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka menyerap auranya. Tonjolan besar terkadang akan bergerak melalui tentakel. Tungku ini adalah milik keserakahan. Tungku ini hanya membuat Wang Lin menghirup udara dingin. Yang mengejutkannya adalah orang-orang yang terjerat tentakel. Orang-orang ini semuanya telanjang dan sangat kurus. Ada pria dan wanita, tua dan muda, semuanya padat. Hampir setiap tentakel melilit seseorang. Semua mata orang-orang ini tertutup dan hampir tidak ada vitalitas dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah mayat. Tentakel yang melilit mereka jelas menyerap vitalitas mereka. Wang Lin tidak mengenal satu pun dari mereka. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tidak semuanya adalah pembudidaya, ada manusia di antara mereka. Misalnya, anak laki-laki yang kelihatannya baru berumur 6 atau 7 tahun. Meskipun tubuhnya benar-benar kering, Wang Lin masih bisa mengatakan bahwa dia masih kecil. Saat ini, dia hanya tinggal kulit dan tulang tanpa tanda-tanda kehidupan. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kesakitan dan keputusasaan yang luar biasa. Rasa dingin muncul di dalam hati Wang Lin dan mengelilinginya. Tatapannya pergi ke kedalaman area ini, dan itu tidak ada habisnya. Wang Lin dapat membayangkan bahwa ada lebih banyak tentakel di sana dan bahwa setiap tentakel memiliki seseorang yang terjerat. Mongazer Serpent, Wang Lin diam-diam merenung. Dia bisa menebak orang-orang ini dikumpulkan oleh ular Mongazer selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sumber kehidupan bagi ular Mongazer. Bahkan ada ide menakutkan di dalam benak Wang Lin. Dulu ketika ular Mongazer adalah planet Yunxia, ada reruntuhan kota di atasnya, planet Yunxia pernah memiliki pembudidaya dan manusia. Apakah mereka benar-benar menjauh? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Tatapannya masih tertuju pada bocah itu. Tepat pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan bergerak seperti kilat menuju Wang Lin.
Mata Wang Lin berbinar. Jika dia tidak memiliki armor kulit dewa kuno, dia akan menjadi seperti manusia ini. Dia tidak akan bisa melawan sama sekali karena tentakel menyedot nyawanya. Namun, saat ini niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyentuh tentakel tetapi dengan cepat menghindar dan menyerbu ke arah tungku besar. Kecuali dia harus, Wang Lin tidak mau menghancurkan tentakel ini. Jika dia melakukannya dan terdeteksi oleh ular Mongazar, itu mungkin melakukan sesuatu yang baru. Saat dia bergegas keluar, tentakelnya meleset. Tubuh Wang Lin seperti asap ketika dia tiba di dekat tungku besar. Tungku itu mengeluarkan aura kuno yang perlahan menyebar. Mata Wang Lin berbinar. Aura di dalam tungku bahkan lebih kuat. Tentakel di sekitar tungku hanya melilit permukaan seolah-olah mereka tidak mau masuk ke dalam. Pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan menuju ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke tungku. Saat dia masuk ke dalam, kekuatan yang kuat keluar dari pusaran di pintu masuk. Tak lama kemudian, bayangan menawan seorang wanita muncul di dalam pusaran. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Dia jelas kehilangan kesadaran. Begitu dia muncul, setengah dari tentakel mengejarnya. Mereka membungkusnya dan terus menyerap vitalitasnya. Saat Wang Lin memasuki tungku, dia bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Dia adalah Yao Bingyun. Pakaian Yao Bingyun menunjukkan bekas korosi saat tentakel melilitnya. Bahkan tas pegangannya tidak bisa lepas dan roboh. Pakaian Yao Bingyun kompang-camping, memperlihatkan banyak kulit. Saat ini, bulu matanya bergetar dan dia membuka matanya. Bab 837 Tungku. Mata Wang Lin berbinar saat dia masuk ke dalam tungku. Ruang di dalam tungku terbatas dan Wang Lin segera mulai mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya. Tentakel yang menjulur ke arahnya melilit tungku. Namun, mereka tidak berani memasuki tungku dan hanya tinggal di luarnya. Wang Lin menghela nafas lega. Tempat ini hanya bisa dianggap aman sementara. Dia mulai merenungkan dan mengabaikan segala sesuatu di luar. Kemudian dia duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Saat dia menutup matanya, ada kilatan dalam bayangannya dan Tasan berjalan keluar. Tasan duduk, dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera bertindak. Sementara Wang Lin duduk di sana, dia merasakan kelelahan di hatinya. Sejak dia memasuki Thunder Celestial Realm, dia berada dalam kondisi siaga tinggi. Setelah dia meninggalkan Thunder Celestial Realm, dia dikirim ke Nether Beast dan hanya bisa pergi setelah pertempuran yang mengerikan. Awalnya, dia berencana menemukan Li Yun untuk mempelajari batasan dan istirahat sebentar setelah memimpin klan abadi terpilih ke planet King Lin. Namun yang terjadi kemudian memaksa Wang Lin menjadi kejam dan melawan. Pengejaran keluarga Yao dan partisipasi keluarga kultivasi lainnya memaksa Wang Lin melarikan diri. Meskipun dia memiliki keuntungan, situasi di mana momen kecerobohan akan menyebabkan luka serius atau kematiannya sangat melelahkan. Ini telah menumpuk di dalam tubuhnya, dan sekarang dia duduk di dalam tungku ini, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Para pembudidaya di luar pasti menderita banyak korban di bawah serangan Mongazar Serpent. Saya yakin tidak akan ada lagi orang yang memburu saya untuk waktu yang singkat. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak bisa masuk ke tubuh ular Mongazar dan menemukanku. Meskipun tempat ini berbahaya, tempat ini juga sangat aman. Mata Wang Lin tertutup saat energi asal berputar melalui tubuhnya dan perlahan-lahan memelihara jiwa asalnya. Saat energi asalnya berputar di dalam tubuhnya, ada semburan rasa sakit yang berasal dari jiwa asalnya. Dia telah menghadapi banyak krisis selama periode waktu ini. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, dia pasti sudah mati berkali-kali. Kekejaman dunia kultivasi, di mana hidup Anda bisa berakhir kapan saja, tidak bisa menggerakkan hati Dao Wang Lin. Dia sudah terbiasa dengan pengalaman seperti itu karena waktunya di sistem bintang aliansi. Dapat dikatakan bahwa pengalaman semacam ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Mantra Yao Bingyun merusak jiwa asal terlalu banyak. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, Wang Lin membuka mata ini dan ada kilatan dingin dari dalam matanya. Tubuhnya tidak banyak rusak, itu sebagian besar adalah jiwa asalnya. Meskipun, berkat armor kulit dewa kuno, itu tidak terlalu serius. Sekarang setelah dia tenang, dia tenggelam dalam kultivasinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di luar tungku. Di dekat pusaran, Yao Bingyun tidak panik dan malah tenang. Ketika dia melarikan diri dari Mongazar Serpent, dia dimakan oleh Mongazar Serpent yang besar. Kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan memisahkan energi asalnya dari tubuhnya, mengubahnya menjadi makhluk fana. Tak lama kemudian, dia pingsan. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya di sini. Tentakel di sini membungkusnya erat-erat. Sensasi dingin datang dari tentakel dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi asal di dalam tubuhnya perlahan terkuras.
Proses ini tidak cepat, tetapi tidak pernah berhenti. Mata Yao Bingyun tampak tenang. Dia selalu mengejar Dao dan memiliki kepribadian yang tenang. Meskipun dia menyadari hilangnya energi asal, dia tahu bahwa panik tidak akan membantu. Hanya dengan tetap tenang dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, ketika dia melihat sekelilingnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Orang-orang kering yang terbungkus dalam tentakel yang tak terhitung jumlahnya hampir menyebabkan ketenangan Yao Bingyun runtuh. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam untuk memaksa dirinya tenang. Dia menemukan bahwa tentakel yang melilitnya tidak hanya menyerap energi asalnya tetapi juga vitalitasnya. Mata tertutup. Yao Bingyun merenung sejenak. Hatinya tenang saat dia menutup matanya. Telinga tutup. Tubuhnya sedikit gemetar saat telinganya tertutup dan mengisolasi segala sesuatu di luar. Nafas menghilang. Saat ini, tubuh Yao Bingyun mengendur dan nafasnya menghilang. Segel jiwa. Jiwa asalnya benar-benar berhenti bergerak. Meskipun dipisahkan dari energi asalnya, jiwa asalnya telah menyegel dirinya sendiri ke dalam alam yang sangat misterius. Keberadaan segel. Segala sesuatu yang hidup memiliki keberadaan. Pada saat ini, Yao Bingyun dengan tegas menyegel keberadaannya. Semua vitalitas menghilang dari tubuhnya. Dia melayang di sana seperti mayat. Yao Bingyun telah mencapai tingkat keberadaan segel mantra surgawi segel jiwa. Bakat tidak banyak berperan dalam mengembangkan mantra ini. Sebaliknya, itu memiliki persyaratan yang sangat ketat di hati Dao sehingga seseorang tidak tersesat dalam mantra. Setelah menyegel dirinya sepenuhnya, suara retakan datang dari dalam tubuhnya. Lapisan es tipis muncul dari dalam tubuhnya dan dengan cepat menyebar. Kristal es menyegel tentakel yang membungkusnya juga. Energi dingin dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat es meningkat secara bertahap. Pada akhirnya, lebih dari 3 kaki es mengelilinginya. Dia setengah telanjang dan disegel di dalam es. Ekspresinya sangat tenang dan akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Waktu perlahan berlalu. Tidak ada tanda-tanda hari berlalu di dalam tubuh Mongazer Serpent. Tubuh besar Mongazer Serpent perlahan berkeliaran di domain utara. Pada hari ini, ular Mongazer berhenti. Ini jauh di domain utara. Tidak banyak bintang di sini dan tidak ada planet budidaya di dekatnya. Setelah ular Mongazer berhenti, tubuhnya perlahan-lahan menggulung dan sekali lagi menjadi planet budidaya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkontraksi dan sejumlah besar kabut hitam keluar, mengelilingi planet ini. Tentakel menjadi lebih pendek sampai panjangnya hanya 1000 kaki. Mereka bergoyang di sekitar permukaan planet dan sekitarnya menjadi tenang sekali lagi. Di dalam ruang misterius dan sempit di dalam tubuh Mongazer Serpent, Wang Lin membuka matanya. Cedera pada jiwa asal tidak mudah disembuhkan. Setelah berkultivasi selama ini, dia baru pulih 80%. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia melihat tungku yang mengelilinginya. Tungku itu berisi aura dewa kuno yang sangat kuat. Meskipun itu terus-menerus diserap oleh ular Mongazer, itu masih sangat kuat. Ular Mongazer tidak membunuhku tapi melemparkanku ke sini. Selain menyerap vitalitas, ini juga tempat ular Mongazer menyerap aura dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Jelas sekali bahwa setiap kali ular Mongazer besar ini menemukan seseorang atau benda dengan aura dewa kuno, ia akan melemparkannya ke sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam, itu berarti pasti ada hal lain yang berhubungan dengan dewa kuno di sini. Petik 2. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menekannya ke dinding tungku. Perasaan ilahinya dengan cepat masuk ke dalam tungku. Karena grid bisa membuatnya sendiri, maka aku juga bisa. Akal ilahi Wang Lin memasuki tungku. Saat ini, dia segera merasakan kekuatan isap yang kuat menarik jiwa asalnya. Wang Lin bersiap untuk gaya hisap. Ini jelas dari tentakel yang melilit tungku. Jiwa asalnya kokoh seperti perahu soliter di tengah ombak yang mengamuk saat dia berjuang untuk masuk lebih dalam ke dalam tungku. Perasaan ilahi Wang Lin secara bertahap menyebar ke seluruh tungku sambil menahan kekuatan isap dan meninggalkan jejaknya. Namun, dia tidak mendapatkan perasaan bahwa dia bisa mengendalikannya. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak menyerah. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh tungku lagi, dan dia meninggalkan jejaknya inci demi inci. Proses ini sangat lambat. Dia harus menahan kekuatan hisap saat dia melakukannya, yang sangat sulit bagi Wang Lin mengingat tingkat kultivasinya. Waktu perlahan berlalu, tetapi Wang Lin tidak berhenti. Saat dia terus membekas di tungku, dia sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Ada rune yang diukir di sudut di luar tungku. Rune ini sangat kompleks, dan meskipun diukir di tungku, itu tidak diukir terlalu dalam. Dari permukaan, sangat sulit dideteksi dengan mata telanjang. Bahkan dengan akal ilahi, kecuali seseorang mencari sedikit demi sedikit seperti Wang Lin, tidak mungkin untuk menyadarinya. Masih ada jejak akal ilahi yang tercetak di rune ini. Setelah akal ilahi Wang Lin memeriksanya, matanya segera menjadi dingin.
Dia bisa dengan jelas merasakan jejak aura grid di jejak itu. Keserakahan belum mati. Mata Wang Lin menjadi dingin dan perlahan menjadi tenang setelah sekian lama. Keserakahan belum mati. Jejaknya masih ada, jadi saya tidak bisa mengontrol tungku, tapi jika jejaknya ada, mengapa saya masih bisa membekas di tungku ini? Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba berpikir tentang jejak rune grid itu. Tungku raksasa ini dimurnikan dan dibuang oleh Dewa Kuno. Dalam ingatan Dewa Kuno, hanya ada penampakan tungku dan tidak ada metode untuk menggunakannya. Bagaimanapun, warisan memori yang saya peroleh tidak lengkap. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke seluruh tungku dan mulai mengamati rune. Setelah sekian lama, matanya berangsur-angsur bersinar. Meskipun dia memusuhi Grid, saat ini dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kekaguman terhadap Grid. Keserakahan ini benar-benar berbakat. Jelas bahwa dia tidak tahu bagaimana menggunakan tungku ini ketika dia pertama kali mendapatkannya dan tidak dapat mengendalikannya. Jadi dia berhasil mendapatkan rune yang tidak diketahui ini yang dia ukir ke tungku dan menghubungkannya dengan beberapa kemampuan di dalamnya. Apa yang sebenarnya dia manipulasi adalah rune ini, dan dengan mengendalikan rune ini, dia bisa menggunakan beberapa kemampuan tungku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tanpa ragu-ragu semua akal ilahi berkumpul menuju rune itu. Setelah memusnahkan jejak indera ketuhanan Grid, tungku ini akan kembali ke pemilik aslinya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Saat perasaan divinenya akan menghapus perasaan ilahi keserakahan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan perasaan divinenya berhenti. Perasaan ilahi dengan cepat menarik diri dari tungku kembali ke tubuhnya. Bab 838 Bing Yun. Wang Lin membentuk segel dengan tangannya dan menekannya di dadanya beberapa kali. Auranya benar-benar lenyap dan dia meninggalkan jejak indera ketuhanan untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Aura dingin dengan cepat memenuhi ruang sempit itu. Sumber aura dingin ini adalah orang kurus yang dibungkus oleh tentakel. Orang ini adalah orang tua. Awalnya, tidak ada vitalitas di dalam tubuhnya, tetapi saat aura dingin memenuhi area tersebut, gelombang vitalitas yang kuat memenuhi tubuhnya. Vitalitas ini begitu kuat hingga membuat tubuh lelaki tua itu meledak seperti balon. Namun, yang aneh adalah mata lelaki tua itu masih tertutup tanpa ada tanda-tanda terbuka. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Berkat tingkat kultivasi dan domain kehidupan dan kematiannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada sedikit aura kematian di dalam vitalitas itu. Namun, aura kematian benar-benar ditekan oleh vitalitas. Saat vitalitas meningkat, tubuh lelaki tua itu menjadi semakin besar. Ada serangkaian suara letupan saat tulang-tulang di tubuh lelaki tua itu hancur seolah-olah mereka tidak mampu menahan kekuatan ini. Akibatnya, tanpa tulang-tulang yang menyambung, semuanya semakin menggelembung. Energi dingin menyebar seperti orang gila dari tubuhnya, menyebabkan daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi dingin. Bahkan tentakelnya perlahan mundur. Saat tubuh lelaki tua itu mengembang ke ukuran tertentu, hampir seperti bola daging, tonjolan muncul. Tonjolan ini dengan cepat bergerak ke seluruh tubuh lelaki tua itu. Teriakan teredam namun tajam datang dari dalam tubuh lelaki tua itu. Wang Lin sangat akrab dengan suara ini. Saat Wang Lin mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan retakan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi dingin keluar dari celah, lalu raungan tajam datang dari dalam tubuh seolah-olah sangat bersemangat. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya semuanya mulai bergoyang seolah-olah mereka menyambut kelahiran jenis mereka sendiri. Sesaat kemudian, benda ramping sepanjang 20 kaki keluar dari celah di tubuh lelaki tua itu. Itu terus-menerus memutar tubuhnya sampai tubuh lelaki tua itu akhirnya meledak. Tidak ada daging atau darah, hanya semburan energi dingin. Kemudian benda sepanjang 20 kaki itu ditembakkan. Ini mengejutkan Wang Lin karena itu adalah ular mongazer kecil. Ular mongazer ini jelas bayi baru lahir, dan semua tentakel di tubuhnya transparan. Setelah muncul, ia segera berbalik dan menghirup tubuh orang tua yang roboh itu. Tubuh lelaki tua itu sepertinya meleleh dan dimakan oleh ular mongazer kecil. Itu terus menggoyangkan tubuhnya saat menyerap energi dingin di dekatnya. Tubuhnya dengan cepat tumbuh dari 20 kaki menjadi 100 kaki. Tentakel di sekitar tubuhnya perlahan berubah menjadi merah tua dan tiba-tiba menjadi ganas. Dengan tubuhnya yang bergoyang, itu bergerak seperti kilat menuju pusaran di depan. Tidak ada halangan saat melewati pusaran. Setelah serpan mongazer pergi, tentakel secara bertahap kembali normal. Energi dingin perlahan menghilang saat diserap oleh tentakel. Semuanya kembali normal, tetapi ada satu orang yang hilang. Tentakel yang melilit lelaki tua itu perlahan mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Mata Wang Lin terbuka dan dia tersentak. Tidak heran ada begitu banyak ular mongazer.
Menurut ingatan Tusi, jika ular Mongazer terlalu lama berada di luar tubuh dewa kuno, ia pasti akan mati. Namun, bukan hanya ular Mongazer ini tidak mati, ia telah menggunakan tubuh para kultivator dan manusia untuk membentuk kehidupan baru. Itu hampir membentuk siklus hidup, ular Mongazer ini pasti telah mengalami perubahan yang menakjubkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, atau ini tidak mungkin. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ular Mongazer, dan saat ini dia mampu menebak 70% hingga 80% dari apa yang terjadi. Dia diam-diam merenung untuk sementara waktu. Setelah semuanya tenang, perasaan divinenya menyebar sekali lagi ke arah rune di tungku. Begitu dia menyelimuti rune itu, mata Wang Lin menjadi dingin dan perasaan divinenya tanpa ampun bertabrakan dengan perasaan ilahi keserakahan. Bahkan di puncak keserakahan, tingkat kultivasinya hampir setara dengan Wang Lin saat ini. Mengingat bahwa dia terluka parah, jejaknya sangat lemah. Setelah diserang oleh akal ilahi Wang Lin, tidak butuh waktu lama untuk itu runtuh. Saat akal ilahi Grid dimusnahkan, Wang Lin tidak ragu untuk meninggalkan jejaknya sendiri di rune. Keserakahan mengalami situasi kematian yang hampir pasti untuk mendapatkan tungku besar ini. Dia tahu itu adalah harta karun, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Pada titik tertentu, dia memikirkan metode yang rumit untuk mengendalikannya dan menghabiskan lebih dari 1000 tahun untuk mendapatkan rune. Dia dengan hati-hati mengukir rune di tungku untuk mengendalikannya, tetapi sekarang semua ini menguntungkan Wang Lin. Saat perasaan ilahi tercetak di rune, perasaan aneh muncul di dalam Wang Lin. Ini adalah perasaan yang sangat akrab dan hubungan terjadi dengannya dan armor kulit dewa kuno. Namun, perasaan ini seperti sekuntum bunga dalam kabut, sangat samar. Seolah-olah ada lapisan yang memisahkannya darinya dan dia tidak bisa sepenuhnya memahami itu. Wang Lin tahu bahwa metode yang dia gunakan untuk mengendalikan tungku itu salah dan hanya mengambil jalan pintas seperti Grid. Meskipun ini memberinya kontrol dasar, itu tidak akan membiarkan saya menggunakan kekuatan penuh dari tungku. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Matanya bersinar dan dia bergumam, selama aku kembali ke sistem bintang aliansi, tungku ini akan menampilkan kekuatan aslinya di tangan tubuh asliku. Kemudian kedua tangannya membentuk segel sesuai dengan perasaan samar yang dia miliki. Dengan pikiran dari akal ilahi, tungku bergetar dan mengeluarkan dengungan. Riak menyebar dari tungku dan gas putih keluar. Gas putih ini sangat padat dan mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti menyatu dengan tungku. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah dia adalah tungku. Sambil berpikir, Wang Lin dengan lembut berkata, ubah posisi. Setelah dia mengucapkan dua kata itu, tungku bergetar dan menghilang. Ketika muncul kembali, itu berada di luar belitan tentakel. Yang aneh adalah tentakel tidak bergerak dan mempertahankan posisi aslinya. Seolah-olah bagi mereka, tungku itu masih ada. Tubuh Wang Lin keluar dari tungku dan gas putih mengikutinya. Pada saat ini, dia tampak seperti langit yang menunggangi awan. Kemudian mata Wang Lin berbinar dan mendarat di Yao Bingyun. Ketika akal ilahi menyebar ke seluruh tungku sebelumnya, dia memperhatikan Yao Bingyun. Namun, dia fokus pada pencetakan tungku, jadi dia tidak melihat lebih dekat. Sekarang setelah dia mendapatkan tungku, dia punya waktu untuk mengamatinya. Melalui es, tubuh setengah telanjang Yao Bingyun mengeluarkan rasa keindahan yang aneh. Yao Bingyun memang sudah cantik, tapi dengan mata tertutup, dia tidak menunjukkan sikap dingin yang dulu dia lakukan. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Namun, semua ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, dan matanya setenang air. Metode kultivasi wanita ini memang aneh. Bahkan ketika energi asalnya terpisah darinya, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Dia menyegel semua yang ada di dalam tubuhnya, sehingga ular Mongazer tidak bisa menyerap apapun. Namun, dia meremehkan Mongazer Serpent. Meskipun metode ini berhasil, saya dapat menebak bahwa es ini akan runtuh tidak lama dari sekarang. Mata Wang Lin dingin saat dia merenung, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah es. Kamu telah memburuku selama ini dan hampir membunuhku 2 kali. Jika saya tidak membalas dendam, maka saya tidak akan menjadi Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan tanpa ampun menekan es. Sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya melonjak keluar melalui jarinya dan masuk ke dalam es. Ada suara retakan keras dan sejumlah besar retakan mulai muncul di atas es dengan jari Wang Lin sebagai pusatnya. Retakan berhenti 1 inci dari tubuh Yao Bingyun dan tidak bisa dilanjutkan. Saat Wang Lin menatap Yao Bingyun di dalam es, matanya menjadi dingin. Lebih banyak energi asal dari tubuhnya melonjak ke jarinya dan memasuki es. Saat suara retakan bergema, Wang Lin tidak berhenti. Dia terus bergerak di sekitar Yao Bingyun dan menunjuk ke tempat yang berbeda. Sejumlah besar es jatuh hingga hanya tersisa 1 inci es di sekitar Yao Bingyun.
Wanita ini pasti salah satu yang terbaik dari generasi ketiga keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan menyempurnakannya menjadi pengawal surga. Bahkan jika gagal, itu tidak masalah. Hati Wang Lin sangat menentukan. Selama itu adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika musuhnya sangat cantik, dia tidak akan merasa kasihan. Selain itu, meskipun dia cantik, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mei. Ini semua karma. Jika kamu tidak memburuku, maka ini tidak akan terjadi hari ini. Wang Lin membuka mulutnya dan menyemburkan energi asal esensi yang langsung mengelilingi es di sekitar Yao Bingyun. Saat menggiling es, tangan kanannya terus-menerus menunjuk ke es. Suara retakan bergema sekali lagi dan es di sekitarnya mulai pecah. Sebenarnya, jika energi asalnya ada saat dia menggunakan mantra ini, Wang Lin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, karena energi asalnya terpisah darinya, itu memberi Wang Lin kesempatan ini. Yao Bingyun tidak akan pernah menyangka Wang Lin ada di sini bersamanya. Selain itu, dia tidak akan mengharapkan Wang Lin untuk menjaga energi asalnya karena armor kulit dewa kuno dan dapat bergerak dengan bebas. Saat es di sekitar Yao Bingyun mulai runtuh, dia perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin. Bab 839 Segel Sempurna. Saat mata Yao Bingyun terbuka, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia tersenyum. Tangan kanannya terbuka dan energi asal dengan cepat terkondensasi di kelima jarinya. Kelima jari ini bersinar cerah saat mendarat di atas es di sekitar Yao Bingyun. Kemudian Wang Lin dengan cepat mundur. Gas putih mengelilingi tubuhnya, jadi dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menebang. Potongan ini tidak diarahkan ke Yao Bingyun tapi ke tentakel yang menjeratnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat cepat. Ketika 5 sinar energi asal mendarat di es di sekitar Yao Bingyun, ada serangkaian suara letusan saat menembus es seperti 5 naga beracun menuju Yao Bingyun. Apa, Dao, Mu, Yao Bingyun bahkan tidak mengelak atau melihat kelima naga yang bergegas ke arahnya. Wajahnya pucat, tapi itu menunjukkan ekspresi tegas, menunjukkan hati Dao yang tegas. Pada saat krisis ini, dia menyerahkan segalanya kecuali hati Dao-nya dan memulai pertempuran domain dengan Wang Lin. Namun, Wang Lin sudah memperkirakan dia akan melakukan ini bahkan sebelum dia membuka matanya. Lebih tepatnya, Wang Lin dan Yao Bingyun, dalam beberapa hal, adalah orang yang sama. Bahkan ketika mereka akan mati, mereka akan memberikan semuanya. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mati, mereka akan membawa yang lain ke dalam siklus reinkarnasi bersama mereka. Saat Yao Bingyun membuka mulutnya, matanya dipenuhi kebingungan. Sosok ilusi muncul di hadapannya. Ini adalah sosok seorang wanita. Lebih tepatnya, seorang gadis berusia 14-15 tahun. Rambut gadis itu diikat menjadi sanggul dan dia memiliki penampilan yang lemah dan tak berdaya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sepertinya dia bisu. Saat gadis itu muncul, domain Dao yang menyedihkan menyebar ke arah Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, Heavenly Chop yang dikirim Wang Lin mencapai tentakel di sekitar Yao Bingyun. Wang Lin telah mengendalikan kekuatan Heavenly Chop dengan sangat baik. Itu tidak cukup untuk melukai tentakel tetapi cukup untuk merangsang mereka. Ketika Heavenly Chop mengenai tentakel, mereka tiba-tiba berkontraksi. Saat tentakelnya berkontraksi, wajah Yao Bingyun langsung memucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Suara juga datang dari tubuhnya. Seolah-olah tulangnya tidak bisa menahan tekanan lagi. Saat tentakel berkontraksi, mereka tiba-tiba mulai bergerak dengan cepat. Heavenly Chop telah menstimulasi tentakel dan membuatnya menjadi gila. Mata Yao Bingyun meredup. Dengan tubuhnya terpisah dari energi asalnya, dia seperti makhluk fana. Dipukul sekitar oleh tentakel menyebabkan dia mengungkapkan senyum pahit dan keputusasaan muncul di matanya. Rasa sakit dari tubuhnya tidak mampu membuat jantung Dao-nya tidak stabil. Namun, tentakel yang dirangsang mulai menyerap seperti orang gila. Tidak hanya mereka menyerap vitalitas dan energi asal, Dao-nya juga diserap. Gadis ilusi yang muncul di hadapan Yao Bingyun menjadi kabur dan kemudian menghilang sama sekali. Adik perempuan, Yao Bingyun menatap gadis yang menghilang lalu dia menutup matanya. Vitalitas dan Dao-nya dengan cepat diserap oleh tentakel. Wang Lin sudah menghitung semuanya sebelum dia memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Jika dia tidak bangun, maka itu tidak masalah, tetapi bahkan jika dia melakukannya, mengingat bagaimana dia terjerat oleh tentakel, Wang Lin tidak takut. Yang dia andalkan adalah kecepatan dan inisiatif. Saat domain Yao Bingyun menyebar, domain itu menghilang, tetapi kesedihan yang luar biasa tetap ada. Ini mengejutkan Wang Lin, dan matanya berbinar. Tanpa ragu, tangan kanannya menunjuk ke arah tubuh Yao Bingyun. Suara letusan dengan cepat bergema saat es di sekitar Yao Bingyun benar-benar runtuh, memperlihatkan tubuhnya.
Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Tangannya terus membentuk segel yang jatuh di tubuh Yao Bingyun. Satu demi satu, pembatasan mendarat di tubuh dan jiwanya. Saat dia terus melakukan pembatasan, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke langit dan cambuk karma muncul. Itu dibebankan ke tubuh Yao Bingyun dan mengunci jiwa asalnya. Wang Lin masih merasa tidak nyaman, jadi dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa muncul. Bendera itu membungkus dirinya dengan erat di sekitar Yao Bingyun. Akhirnya, Wang Lin meludahkan stempel penyegelan surgawi. Ketika itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia berteriak, "Segel!" Ratusan ribu rune emas muncul dan bergerak seperti sungai emas ke tubuh Yao Bingyun, menyegelnya sepenuhnya. Setiap rune mewakili segel. Saat ratusan ribu rune emas menyegel Yao Bingyun, hati Wang Lin menjadi rileks. Dia mundur kembali ke Tungku dan kemudian tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke arah Yao Bingyun dan dengan lembut berkata, "Ubah posisi." Tungku bergetar. Seolah-olah kekuatan yang bisa membelah langit telah muncul di dalam tubuh ular Mongazar. Saat kekuatan ini memenuhi area tersebut, tubuh Yao Bingyun menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, Wang Lin meraihnya dan menyimpannya di dalam tasnya seperti harta karun. Ini bukan tempat terbaik untuk memperbaiki penjaga surgawi. Mata Wang Lin berbinar dan dia kembali ke atas Tungku. Dengan pikiran, Tungku perlahan melayang ke depan. Sepanjang jalan, gas putih di sekitar Tungku sepertinya mengisolasi dirinya sendiri, jadi tentakel di sekitarnya tidak mengganggunya. Saat itu, ini adalah bagaimana Grid bisa menghindari serpan Mongazar dan tentakel yang lebih kecil untuk melarikan diri beberapa kali. Namun, dia akan selalu gagal karena kemampuan utama Mongazar serpan. Namun, ini memang menunjukkan bahwa gas putih dari Tungku memiliki efek siluman di dalam Mongazar serpan. Wang Lin sangat berhati-hati. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Semua orang yang terjerat oleh tentakel memasuki mata Wang Lin satu per satu. Semakin dalam dia masuk ke area sempit ini, semakin banyak tentakel yang ada. Ekspresi ganas dari semua kultivator dan manusia yang menunjukkan rasa sakit yang mereka derita sebelum kematian membuat Wang Lin diam-diam merenung. Saat dia bergerak, selain dari manusia dan pembudidaya ini, Wang Lin tidak menemukan apapun dengan aura dewa kuno. Dia tidak sabar dan perlahan bergerak maju. Lebih banyak tentakel muncul secara bertahap. Mereka begitu padat sehingga menutup jalan setapak, membuat Wang Lin sulit untuk menavigasi. Namun, dengan menggunakan mantra Tungku, Wang Lin bisa langsung berteleportasi melewati mereka. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui dihabiskan untuk bergerak maju, manusia dan pembudidaya yang terjerat oleh tentakel berubah. Mereka bukan lagi tubuh yang dikeringkan, beberapa di antaranya memiliki jejak vitalitas yang sangat samar. Namun, vitalitas mereka terlalu lemah. Rasanya seperti sebatang lilin tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia terus bergerak maju. Semakin banyak orang dengan vitalitas yang tersisa di tubuh mereka muncul, dan saat dia terus maju, vitalitas dalam tubuh ini menjadi lebih kuat. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap terowongan tak berujung dan berpikir, sepertinya ular Mongazar ini menyerap vitalitas dari luar terlebih dahulu. Semakin dalam saya pergi, semakin besar vitalitas orang-orang yang terjebak di sini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan orang yang tidak mabuk di sini. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar saat dia mempercepat dan menyerang ke depan. Jumlah orang dengan sisa vitalitas meningkat, tetapi Wang Lin tidak berhenti untuk memeriksanya. Saat dia mendekati terowongan yang paling dalam, dia tiba-tiba merasakan panggilan dari dalam jiwanya. Jiwa ini sepertinya berasal dari jiwa. Ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Datang-datang. Perasaan ini sepertinya memicu badai di dalam pikirannya. Badai itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Tungku. Suara ini mengandung daya tembus. Itu menembus tubuhnya, menembus jiwa asalnya, dan langsung bergema di dalam jiwanya. Panggilan dari jiwa itu tidak hanya mempengaruhi Wang Lin, bahkan tubuh aslinya yang berada di sistem bintang aliansi merasakannya. Tubuh asal tersembunyi di dalam planet budidaya, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Matanya bersinar terang seperti matahari. Wang Lin tersentak dan matanya berbinar. Ayo, ayo, panggilan itu berlanjut, menyebabkan tidak hanya tubuh Wang Lin, tapi bahkan jiwa asalnya bergetar. Suara ini memiliki kekuatan tanpa akhir yang membuatnya merasa harus bergerak maju dan melihat apa yang ada di depan. Sambil merenung diam-diam, Wang Lin menutup matanya, tetapi di saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Mereka sekarang dipenuhi dengan tekad. Dia bergegas menuju sumber panggilan itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, karena ular Mongazar telah berubah kembali menjadi planet beberapa bulan yang lalu dan kembali tidur, semuanya menjadi tenang. Seolah-olah semuanya telah berhenti. Namun, pada hari ini ada seberkas cahaya yang membawa aura mengejutkan datang dari kejauhan.
Ini adalah pria parubaya. Dia adalah pria berjubah hitam yang bertarung melawan Mongazer Serpent. Kali ini dia datang dengan tubuh aslinya. Di belakangnya ada gambar elang hitam setinggi 1000 kaki. Mata elang ini seperti kilat dan terlihat sangat dingin. Saat dia muncul, suara gemuruh datang dari kejauhan. Itu adalah Master Flamespark, yang mendekat dengan satu langkah. Saat Master Flamespark muncul, ada kilatan cahaya merah dan formasi oktagonal selebar 100.000 kaki muncul di angkasa. Tekanan yang dihasilkannya begitu kuat sehingga seseorang dapat dengan jelas merasakannya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Saat formasi segi delapan memerah, aura yang bisa membuat langit bergetar perlahan menyebar. Formasi bersinar terang dan 4 orang keluar dari dalam. Bab 840 Panggilan dari dalam tubuh ular Mongazer. Mereka berempat mengenakan pakaian merah dan semuanya laki-laki. Ekspresi mereka dingin tanpa emosi, seolah-olah mereka boneka. Saat mereka muncul, mereka berpisah menjadi 4 arah dan mengelilingi planet yang dibentuk oleh ular Mongazer. Keempat anak laki-laki itu duduk dalam posisi lotus dan inti darah melayang keluar dari masing-masing kepala mereka. 4 inti darah segera terhubung bersama dan mengepung ular Mongazer. Orang tua berjubah merah berjalan keluar dari formasi raksasa. Meski ekspresinya tenang, matanya dingin. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang ditargetkan pada ular Mongazer. Mata Master Flamespark berbinar saat dia melihat keempat anak laki-laki itu dan tersenyum. Fellow Cultivator Siang, kamu benar-benar membawa 4 God Sealing Suns dari keluarga Siang. Dengan ini, peluang kita akan meningkat. Apakah rekan kultivator Gongsun mengundang teman lain untuk berpartisipasi? Petik 2. Pria berjubah hitam Songun dengan tenang berkata, nenek moyang keluarga Sengong dan keluarga Zan Li Yunis. Orang tua berjubah merah bernama Siang muncul di sebelah Master Flamespark dan tersenyum. Orang tua ini tidak mengundang banyak orang, hanya Dewa Darah dan Taois 5 warna. Saya yakin mereka akan segera datang. Petik 2. Setelah mendengar nama, Dewa Darah, Master Flamespark mendengus dalam hatinya dan berkata, saya hanya mengundang 1 orang. Mengenai siapa itu, kalian semua akan tahu sebentar lagi. Petik 2. Saat dia berbicara, seberkas cahaya perak datang dari kejauhan. Ada seorang pria parubaya berdiri di atas lampu perak, dan penampilannya mirip dengan Sengong Hu. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan semua orang di sini. Sengong. Setelah dia tiba, dia menggenggam tangannya dan tidak lagi berbicara. Dia hanya melihat Mongazer Serpent. Tidak ada perubahan pada ekspresinya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Gelombang cahaya perak melengkung di sekelilingnya. Itu terlihat sangat mengejutkan. Saat ini, suara gemuruh datang dari bintang-bintang dan sebuah kapal raksasa datang dari kejauhan. Ada banyak wanita muda yang mengenakan gaun warna-warni dan menari di atas kapal. Ada tawa keras ketika seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah 5 warna melompat dari kapal dan tiba di samping semua orang. Saya membuat rekan kultivator menunggu. Dalam perjalanan ke sini, saya menemukan beberapa tungku budidaya yang bagus dan tertunda. Orang tua berjubah 5 warna itu memiliki kulit yang kemerahan dan kulitnya sangat halus, seperti bayi. Begitu dia tiba, aura feminin yang aneh memenuhi area itu. Orang tua keluarga Siang tertawa dan berkata, untuk menarik perhatian Taois 5 warna, tungku budidaya itu pasti luar biasa. Jika Bader Siang mau, aku akan mengirimkannya setelah kita menangkap binatang ini. Taois 5 warna melihat sekeliling dan diam-diam terkejut. Semua orang di sini adalah monster tua yang terkenal. Karena mereka semua berkumpul di sini, mereka pasti akan menangkap binatang ini. Saat keduanya berbicara, leluhur keluarga Sengong tidak berpartisipasi dalam percakapan, dia hanya menatap ular Mongazer. Adapun pria berjubah hitam itu, dia bahkan lebih diam. Wajah Master Flamespark tampak tenang. Meskipun tingkat budidaya Taois 5 warna tinggi, itu tidak layak untuk diperhatikan. Tepat pada saat ini, seseorang datang dari kejauhan. Dia bimbang putih dan tampak seperti pria muda, tapi dia mengeluarkan aura kuno. Secara keseluruhan, ini membuatnya mengeluarkan aura aneh. Tidak ada harta magis di bawahnya. Dia berjalan dengan kakinya. Dia sangat tenang, dan ketika dia tiba, dia hanya melihat semua orang sebelum menggenggam tangannya. Dia tidak berbicara. Li Yunzi. Mata Master Flamespark menyipit. Pria berjubah putih itu mengangguk sedikit dan berdiri di sana. Dia masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Rumor mengatakan bahwa Li Yunzi dari keluarga Zan pemarah. Suatu kali, dia mengamuk dan memadamkan 13 keluarga kultivasi. Ini membuatnya terkenal dan semua orang ingat amarahnya. Master Flamespark menarik pandangannya dan tiba-tiba melihat ke distance. Cahaya merah dalam jumlah besar muncul di kejauhan dan bau darah dengan cepat menyebar ke seluruh cakrawala. Cahaya darah dengan cepat muncul dalam jarak 100 kaki dari semua orang dan segera terkondensasi menjadi seseorang.
Orang ini adalah pria tua dengan alis merah dan jubah merah darah yang terlihat seperti diwarnai dengan darah segar. Dia memiliki ekspresi suram, dan ketika dia muncul, dia tidak melihat orang lain. Sebagai gantinya, dia melihat Mongazer Serpent dengan cahaya misterius di matanya. Dewa Darah. Pada saat dia muncul, semua mata monster tua itu menyipit dan menatapnya. Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong tidak terkecuali. Dewa Darah menarik pandangannya dan matanya menyapu semua orang di sini. Akhirnya, dia melihat ke Master Flamespark dan dengan tenang berkata, Master Flamespark, kamu mengambil jiwa asal cucu saya. Setelah terowongan menuju sistem bintang aliansi dibuka, kita akan bertempur. Petik 2. Ada kilatan kedinginan di mata Master Flamespark dan dia tersenyum. Aku akan merasa terhormat bisa menemanimu. Pada saat ini, petir melesat melalui domain utara. Hampir semua utusan kuil surgawi guntur telah keluar. Mereka mengitari Mongazer Serpent dan membentuk blokade melingkar 50.000 km dari Mongazer Serpent. Masing-masing pembawa pesan ini membentuk segel yang memungkinkan mereka terhubung satu sama lain melalui metode rahasia. Segera, guntur lebat muncul di antara mereka dan membentuk blokade guntur di sekitar ular Mongazer. Sekitar 5.000 km di belakang para utusan adalah para pembudidaya yang mengenakan jubah hitam dan merah. Mereka membentuk penyumbatan kedua untuk memastikan tidak ada yang bisa lolos. Wang Lin secara alami tidak tahu tentang semua ini. Panggilan dari jiwanya menjadi lebih jelas, dan saat jiwanya bergetar, itu menyebabkan semua darahnya mendidih. Masih berdiri di atas tungku besar, Wang Lin bergerak sangat cepat dan bergegas menuju ujung lorong sempit. Panggilan dari jiwanya menjadi semakin kuat hingga memenuhi jiwa ini. Datang, datang. Wang Lin bergerak semakin cepat. 5 menit kemudian, panggilan itu seperti guntur dan menggema di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat apa yang memanggilnya ke depan. Apa yang dilihat Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Di hadapannya ada lebih dari 100 tentakel yang melilit bayi. Tubuh bayi ini sangat besar, tingginya puluhan kaki. Matanya saat ini tertutup dan dia meringkuk. Vitalitas yang kaya dari tubuhnya diserap oleh ular Mongazer. 8 bintang ilusi berkedip-kedip di dahi bayi itu, tetapi tidak satu pun yang solid. Mereka berputar, menciptakan kekuatan misterius yang juga diserap oleh ular Mongazer. Wang Lin tersentak. Pikirannya terkejut seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak Dewa Kuno. Wang Lin menatap ini dan teringat dari ingatan Dewa Kuno Tusi. Hanya ada 2 penjelasan mengapa bintang pada bayi itu ilusi. Yang pertama adalah bahwa ayah anak itu adalah Dewa Kuno Bintang 8 dan telah meninggalkan kekuatan Dewa Kuno Bintang 8 di dalam tubuh anak itu. Yang kedua menakutkan, dan penjelasan ini membuat hati Wang Lin terasa dingin. Penjelasan kedua adalah bahwa Dewa Kuno anak ini bukanlah anak-anak tetapi Dewa Kuno Bintang 8 dewasa. Namun, dia terluka parah atau mengalami beberapa perubahan yang tak terbayangkan. Ini menyebabkan kekuatan Dewa Kunonya merosot, jadi dia beralih dari bentuk dewasanya kembali ke bentuk anak ini. Jika itu benar-benar penjelasan kedua, lalu kemana perginya kekuatan Dewa Kuno? Wang Lin murung saat dia melihat sekeliling. Dia secara khusus fokus pada ratusan tentakel, dan ide yang mengejutkan muncul. Mungkinkah perubahan besar Mongazer Serpent ada hubungannya dengan ini? Ular Mongazer menangkap Dewa Kuno dan sekarang memiliki kekuatannya. Wang Lin perlahan mundur. Namun, dan dia tidak tahu, tetapi mengapa dia merasakan kesedihan yang kuat dari hatinya. Kesedihan ini datang dari hubungannya dengan tubuh aslinya. Kesedihan ini sangat kuat, dan saat menyebar, segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Anggota klan saya, sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam jiwa Wang Lin. Ini dalam bahasa para dewa kuno. Itu berisi aura kuno yang begitu kuat sehingga cukup untuk membuat manusia langsung menjadi tua. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Waktu saya, tidak banyak, ada aura klan saya namun, itu tidak kuat, biarkan anggota klan saya yang sebenarnya datang dan menerima warisan terakhir saya. Tubuh Wang Lin gemetar dan berbisik, apakah Anda seorang anak emas kuno atau apakah Anda mundur dari Dewa Kuno? Aku adalah, tepat saat Dewa Kuno mulai menjawab, tentakel di sekitar tubuhnya tampak sudah gila dan terserap seperti orang gila. Tonjolan dalam jumlah besar muncul di tentakel saat mereka diserap dengan cepat. Ini tidak hanya terjadi pada Dewa Kuno, tetapi semua orang juga. Beberapa orang yang sudah memiliki tubuh yang rapuh meledak. Jelas sekali bahwa mereka tiba-tiba kehilangan semua vitalitas mereka dan mati total. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tidak ragu untuk kembali ke dalam tungku dan membentuk segel. Gas putih segera mengelilinginya. Area yang mengalami perubahan besar ini bukan hanya area di sekitar Wang Lin, seluruh lorong sempit menjadi gila. Seolah-olah ular Mongazer putus asa, itu dengan cepat menyerap semua vitalitas.
Seolah-olah itu akan langsung menyerap semua makanan yang telah disimpannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara letusan bergema saat tubuh mumi runtuh. Vitalitas terakhir mereka diserap oleh Mongazer Serpent. Di saat yang sama, tempat ini mulai bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi di luar. Setelah itu, raungan keras bergema di seluruh Mongazer Serpent. Ular Mongazer yang lebih kecil di luar pusaran semuanya terbang ke udara dengan ekspresi ganas. Saat ini ada raungan Mongazer Serpent yang lebih kecil di mana-mana di dalam Serpent Mongazer. Ada terlalu banyak ular Mongazer yang lebih kecil. Mereka dengan cepat bergerak di bawah pimpinan 8 ular Mongazer besar. Pertempuran yang sangat besar yang jarang terlihat di salah satu sistem bintang terjadi di luar ular Mongazer.